Halo, Assalamualaikum. Bagaimana, apakah suara saya terdengar? Oke, karena narasumber sudah datang, yaitu Ibu Hilda. Mari kita langsung saja mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, selamat datang dan juga selamat bergabung kepada Bapak Ibu semuanya yang berkenan hadir dalam Sekolah Inovasi Peksos ini, seri ke-111. Dalam seri ke-111 ini adalah dengan membawakan materi tentang bimbingan kelompok bagi lanjut usia dengan narasumber adalah Ibu Hilda Sriwanti Esos Emsos, yaitu Bu Hilda Sriwanti ini adalah pendamping rehabilitasi sosial Kota Bengkulu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alif Eleng Gusti, saya mahasiswa Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung. Saya sedang mengerjakan skripsi saat ini dan saya berasal dari Bojonegoro, Jawa Timur. Eling sendiri berdomisili di Dago Coblong, Kota Bandung. Apakah Ibu Hilda sudah hadir? Mungkin bisa langsung cek sound. Assalamualaikum Ibu Hilda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Elin. Ya, Ya, bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat luar biasa hari ini. Alhamdulillah. Oh, ini ada yang on mic. Nah, untuk selanjutnya mungkin saya untuk acara selanjutnya adalah saya bacakan CV dari Ibu Hilda Sriwanti Esos Emsos ini. Ntar saya tampilkan dulu melalui share screen. Oke, apakah sudah terlihat share screen-nya? Oke, untuk share screen sudah terlihat. Untuk pertama dari data pribadi, yang pertama adalah atas nama Ibu Hilda Sriwanti, Esos Emsos, tempat dan tanggal lahir Bengkulu 5 Juli 1981, anak ketiga dari 3 bersaudara, kemudian beragama Islam dan juga berkewargaan Indonesia. Status dari Ibu Hilda ini adalah sudah menikah dan beralamat di Jalan Seruni 3 nomor 68 RT 9 RW 2, Kelurahan Nusa Indah, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu. Kemudian pekerjaan dari Ibu Hilda ini adalah sebagai pekerja sosial generalis. Kemudian pendidikan formal dari tingkat dasar, sekolah dasar adalah SDN 58 Kota Bengkulu, tamat tahun 1993. Kemudian SLTP SMPN 4 Kota Bengkulu tahun 1996. Dan juga di SLTA yaitu Sekolah Perawat Kesehatan Bengkulu tamat tahun 1999 dan juga SMU Muhammadiyah 2 Kota Bengkulu tamat pada tahun 2000. Kemudian di perguruan tinggi, Ibu Hilda ini mengampu di 5 S1 Ilmu Kesejahteraan Sosial UNIP yang tamat pada tahun 2004, kemudian S2 Magister Ilmu Kesejahteraan Sosial UNIP tamat di tahun 2020. Kemudian ada juga pelatihan atau seminar atau juga workshop yang sudah pernah diikuti oleh Ibu Hilda ini adalah yang pertama pada tahun 2010 tentang pendidikan dan pelatihan satuan bakti pekerja sosial selama 10 hari yang diselenggarakan oleh Pusdiklat Kemensos RI pada tanggal 22 Juni sampai 1 Juli tahun 2010. Kemudian pada tahun 2015 Ibu Hilda ini pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan pekerja sosial pendamping anak yang berhadapan dengan hukum yang diselenggarakan oleh BBPPKS Regional 1 Sumatera di Padang selama 25 hari yaitu pada tanggal 2 sampai 26 November 2015. Kemudian pada tahun 2016 yaitu mengikuti pelatihan terpadu SPPA bagi aparatur penegak hukum Angkatan 3 yang diselenggarakan oleh BPSDM Kemenkumham Depok selama 15 hari. Kemudian pada tahun 2018 itu mengikuti pengembangan kapasitas manajemen kasus bagi pekerja sosial yang diselenggarakan oleh Direktorat Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat Kementerian Sosial Republik Indonesia.
Kemudian pada tahun 2022 yaitu mengikuti workshop protokol perlindungan hak ekosobut bagi perempuan pembela HAM yang diselenggarakan oleh Yayasan UPA dan iProtect Now pada tanggal 27 sampai 28 Mei tahun 2023. Kemudian ada juga pengalaman organisasi yang pernah diikuti oleh Ibu Hilda Sriwanti. Ibu Hilda ini yaitu pada tahun 2013 sampai sekarang yaitu pendiri dan ketua Lembaga Kesejahteraan Sosial Payung Besurek, yaitu tentang pelayanan dan pembinaan kesejahteraan anak, pembinaan lanjut usia di luar panti, dan juga pemberdayaan keluarga. Kemudian pada tahun 2021 sampai dengan sekarang, yaitu pengurus IPSPI DPD Bengkulu, ketua bidang pengembangan profesi. Kemudian pada tahun 2023 sampai sekarang, yaitu sebagai pengurus bidang keilmuan pada Asosiasi Pekerja Sosial Gerontologi Indonesia, kemudian wakil ketua 2 Perkumpulan Perempuan Pembela HAM Bengkulu, dan juga pekerja sosial LKSA Aisyah Kasih Ibu Kota Bengkulu. Kemudian ada juga praktik riwayat pekerjaan, yaitu pada tahun 2010 sampai sekarang sebagai pekerja sosial pendamping rehabilitasi sosial Kementerian Sosial RI. Kemudian pada tahun 2017 sampai 2019, asesor akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak wilayah Provinsi Bengkulu yang ditugaskan oleh Badan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial. Kemudian pada tahun 2019 sampai sekarang, yaitu asesor Lembaga Sertifikasi Profesi Pekerja Sosial SPSS, LSPS, dan juga pada tahun 2022 sampai sekarang yaitu tenaga pengajar di Kesejahteraan Sosial Institut Teknologi Pagar Alam. Kemudian ada juga pengalaman praktik pekerja sosial yang sudah dilakukan oleh Ibu Hilda ini, yaitu pada tahun 2021 intervensi makro advokasi kebijakan pemerintah daerah Provinsi Bengkulu, kemudian penyusunan draft peraturan gubernur tentang pedoman rujukan penanganan anak dan perempuan korban kekerasan. Kemudian pada tahun 2015 yaitu intervensi mikro dan mezo bagi anak berhadapan dengan hukum, dan juga di tahun 2017 sampai dengan sekarang intervensi mikro dan mezo bagi lanjut usia dalam layanan LKSLU Payung Besurek. Kemudian pada tahun 2019, Ibu Hilda juga pernah menjadi narasumber dan juga fasilitator atau juga sebagai pemantik pada tahun 2019, yaitu sebagai fasilitator pelatihan pelindungan bagi kader Aisyah Bengkulu dalam program gerakan Aisyah Cinta Anak di Bengkulu. Kemudian pada tahun 2020 sebagai narasumber dalam publikasi dan promosi sosial tentang pekerjaan sosial melalui dialog dengan tema Bengkulu Darurat Kekerasan Seksual yang diselenggarakan oleh media televisi lokal yaitu BETV. Kemudian pada tahun 2020 juga Ibu Hilda juga pernah sebagai narasumber dalam publikasi dan promosi sosial tentang pekerjaan sosial melalui dialog dengan tema Stop Kekerasan Verbal kepada Anak, dan juga pemantik dalam publikasi dan promosi sosial diskusi online dengan tema Kenali, Cegah, Lapor, dan Kekerasan Forum Penyedia Layanan Yayasan BUPA dan juga Child Fund pada tanggal 16 Juli 2020. Kemudian pada tahun 2022, Ibu Hilda juga pernah menjadi fasilitator pelatihan pengasuhan anak bagi WBP dan petugas lapas perempuan kelas 2B Bengkulu pada tanggal 11 sampai 12 Juli tahun 2022. Kemudian pada tahun 2023, yaitu penguatan kapasitas keluarga pada keluarga Kristen Kota Bengkulu dengan materi pengaruh pola asuh terhadap perkembangan psikososial anak yang dilaksanakan oleh Kemenak Provinsi Bengkulu di Hotel Ekstra Kota Bengkulu. Kemudian Ibu Hilda ini juga mempunyai penghargaan yaitu sebagai pemuda inspirasi bidang perlindungan anak yang diberikan oleh PLT Gubernur Bengkulu melalui organisasi kepemudahan Bengkulu Youth Forum yaitu pada tahun 2017. Kemudian ada juga sertifikasi dan sumpah profesi pekerja sosial yaitu pada tahun 2021 yaitu resertifikasi kompetensi sebagai pekerja sosial generalis yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Kementerian Sosial Republik Indonesia. Dan juga pada 7 April 2022, sumpah profesi yang diikuti pada tanggal 7 Maret 2022 yang dilaksanakan secara online oleh DPP IPSPI. Kemudian keterampilan ada juga Ibu memiliki keterampilan sebagai di bidang komputer seperti Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, dan juga internet. Sebagai public speaking juga sebagai narasumber, fasilitator, advokator, dan juga mediator, dan juga di bagian terapi itu spiritual emotion freedom technique. Mungkin sekian itu pembacaan
CV dari Ibu Hilda Sriwanti. Kemudian selanjutnya mungkin bisa dari Ibu Hilda langsung bisa melakukan paparan materi. Bagaimana Ibu? Baik, terima kasih Mas Eling. Saya share screen ya, mulai Ya, langsung siap. ya. Sudah terlihat share screen-nya? Masih loading Ibu. Belum, masih loading. Nah, sudah Terima kasih terbuka. Mas Eling ya. Ya, sama-sama Ibu. CV-nya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam kenal buat teman-teman semua yang berada di Sekolah Inovasi Pekerja Sosial di siang hari ini. Senang sekali saya hari ini ya ternyata bisa bertemu dengan hampir 122 orang gitu. Terus terang aja ini Mas Eling, saya agak sedikit grogi juga ya, karena belum pernah menemukan audiens sebanyak ini gitu ya. Tapi saya yakin teman-teman di sini juga ada beberapa yang saya kenal gitu. Pasti pengalaman pekerjaan sosialnya juga sudah mumpuni sekali gitu ya. Tapi mohon izin rekan-rekan sekalian, saya sedikit berbagi hari ini diskusi lah bersama-sama tentang praktek yang sudah saya lakukan bersama dengan teman-teman, yaitu bagaimana layanan sosial pada lanjut usia, khususnya siang hari ini tentang bagaimana melaksanakan praktek bimbingan sosial kelompok pada lanjut usia. Mohon izin saya langsung untuk memaparkan materi ya, Bapak Ibu sekalian. Baik, pada lanjut usia ini sebenarnya saya dari tahun 2010 itu sudah fokusnya pada anak waktu itu karena kita diterima di Sakti Peksos waktu dulu, Sakti Baktian Pekerja Sosial di Kementerian Sosial. Sebenarnya itu merupakan cikal bakal sekali ya gitu ya. Yang awalnya pada setelah lulus S1 Kesejahteraan Sosial itu kita belum tahu arahnya ya, pada saat itu tahun 2004 saya lulus S1. Masih melakukan pekerjaan yang mungkin memang belum terarah pada pekerjaan sosial. Tapi ketika diberi kesempatan untuk tergabung dalam Satuan Bakti Pekerja Sosial di Kementerian Sosial, ternyata unik sekali gitu ya, praktek-praktek pekerjaan sosial ini, di mana sebenarnya ilmu yang kita terima atau ilmu yang kita ambil di S1 itu ternyata sampai sekarang bisa kita aplikasikan dan juga dalam penanganan masalah sosial. Nah, kalau untuk lanjut usia sendiri sebenarnya kami bersama teman-teman gitu ya, udah mulai melirik gitu pada tahun 2015. Karena pada saat itu ternyata tidak banyak, khususnya di Kota Bengkulu, itu lembaga kesejahteraan sosial yang berani untuk melakukan layanan pada lanjut usia. Karena mungkin kurang seksi gitu ya. Jadi dianggaplah bahwa lanjut usia itu masih kebutuhannya hanya mental spiritual, kemudian kesehatan, kemudian hanya misalnya untuk kegiatan yang tidak terlalu banyak aktivitas di luar. Tapi ternyata banyak persoalan ketika kita ditemui melakukan penanganan terhadap anak, kita juga bertemu dengan lanjut usia, banyak hal yang juga menjadi PR-PR di dalam kesejahteraan sosial lanjut usia gitu ya. Misalnya banyak juga masih ada lansia yang seharusnya dia dalam kondisi tidak produktif tapi harus dipaksa untuk produktif. Apalagi misalnya ada juga lanjut usia yang masih dibebani dengan pengasuhan cucunya atau juga dibebani dengan pemenuhan nafkah keluarga ataupun nafkah diri sendiri. Artinya bahwa lanjut usia ini sebenarnya bagian dari masyarakat yang segelintir orang mungkin tidak menganggap bahwa mereka ini untuk berada di depan gitu ya. Padahal sebenarnya di Undang-Undang Kesejahteraan Sosial, terutama Undang-Undang lanjut usia, bahwa ternyata lanjut usia itu masih sangat dibutuhkan di dalam pembangunan masyarakat. Gitu. Makanya kami pada tahun 2015 itu bersama teman-teman yang waktu itu juga sudah merintis lembaga kesejahteraan sosial tapi baru fokus pada anak, mulai untuk melirik memperhatikan lanjut usia gitu ya, dengan keterbatasan yang ada. Ternyata semakin kesini semakin unik gitu ya. Dan sampai saat ini lembaga kesejahteraan sosial yang
fokus dengan lanjut usia di Kota Bengkulu itu hanya 3 gitu ya. Dari 9 kecamatan di Kota Bengkulu hanya 3. Nah, ini juga menjadi persoalan karena ternyata lanjut usia saat ini tidak hanya berkembang pada kondisi tidak produktifnya, tapi juga begitu banyak ya, terutama pada kasus-kasus kekerasan seksual pada anak. Akhir-akhir ini mulai muncul gitu ya, pelakunya adalah lanjut usia. Bahkan kita juga mulai mengamati, ternyata ada juga lansia perempuan yang mengalami KDRT, bahkan juga yang mengalami kekerasan seksual. Nah, artinya ada apa ini dengan lanjut usia gitu ya. Malah tidak sebagai bagian masyarakat dia menjadi tidak terperhatikan. Nah, untuk itu kami coba mempelajari tentang lanjut usia itu sendiri. Kalau kita menganggapnya berujuknya adalah pada Undang-Undang Kesejahteraan Lanjut Usia, di mana kalau di dalam undang-undang tersebut lanjut usia ini menjadikan 2 definisi gitu ya, ada lansia potensial dan ada lansia tidak potensial gitu ya. Kalau lansia potensial artinya dia masih mampu untuk melakukan pekerjaan ataupun bahkan masih mampu untuk memenuhi kebutuhannya. Tapi kalau lansia tidak potensial artinya dia juga tidak berdaya, baik itu untuk mengurusi dirinya sendiri, bahkan juga untuk menghidupi atau memenuhi kebutuhannya, sehingga ada kemungkinan dia sangat bergantung pada orang lain. Nah, perkembangannya di Indonesia itu ya, berdasarkan data yang ada di Kemendagri, bahwa kita akan menemukan bonus demografi gitu ya. Pada tahun 2030 nanti diprediksikan 13,82% penduduk Indonesia itu adalah lanjut usia. Artinya kalau sekarang 2024 artinya 6 tahun lagi 13,8 akan ada lanjut usia di Indonesia, bagian dari penduduk. Nah, di tahun 2045 itu ada 19,9% lanjut usia, artinya mungkin akan hampir 1/4 penduduk Indonesia adalah lanjut usia. Dan mungkin saat itu saya juga sudah menjadi bagian lansia gitu ya. Nah, apa yang terjadi kalau seandainya nanti ketika kondisi 19,9% penduduk Indonesia itu adalah lanjut usia tidak potensial gitu ya. Artinya akan ada masalah sosial lagi gitu ya. Kita berharapnya bukan kalau dibilang dia ada menjadi beban maka mungkin tidak layak ya. Tapi ini justru jadi akan menjadi PR kita bersama. Bagaimana supaya bisa mewujudkan lansia yang potensial ketika ada bonus demografi ini. Nah, ini yang menjadi PR juga buat teman-teman, diskusi kita bersama dengan teman-teman yang di APSAGI, Asosiasi Pekerja Sosial Gerontologi, kemudian juga ada teman-teman sekolah lansia di BKKBN, dan juga teman-teman di LKSLU yang ada di Kota Bengkulu. Jadi, bagaimana sebenarnya untuk meningkatkan kualitas lanjut usia agar nanti pada saat bonus demografi lansia kita tetap menjadi lansia yang produktif gitu. Nah, kalau di undang-undang ini ada hak lanjut usia, artinya lanjut usia ini tetap diharapkan dia tetap menjadi seorang yang produktif atau berperan dalam pembangunan masyarakat atau pembangunan bangsa. Nah, di hak lanjut usia itu ada 8. Ada pelayanan keagamaan, mental spiritual itu yang utama, kemudian ada juga pelayanan kesehatan, bahkan ada pelayanan kesempatan kerja. Kalau kemarin kita juga mengamati informasi-informasi di media sosial bahwa di Jakarta sudah mulai ada rumah makan, restoran, ataupun perusahaan yang menerima lanjut usia sebagai karyawannya. Bahkan kalau kita melihat keluhan Bunda Korla ya, kalau Bunda Korla saja dia sudah lanjut usia, tapi di Jerman dia diterima tetap diberikan kesempatan kerja gitu. Tapi kalau di Indonesia kan lanjut usia 60 tahun itu tidak banyak sekali, rasanya masih sedikit sekali yang masih memberikan kesempatan kerja untuk para lanjut usia. Nah, sebenarnya kan apakah memang tidak diberikan kesempatan atau memang kemampuan lansianya belum untuk memenuhi kesempatan tersebut. Nah, ini juga menjadi pengamatan kami bersama teman-teman. Kemudian hal lanjut usia juga ada pendidikan dan pelatihan. Ternyata lansia itu tetap loh harus mendapatkan pendidikan dan pelatihan. Bahkan saat ini BKKBN juga sudah mulai
menjalankan perhatiannya untuk lanjut usia dengan ada yang namanya sekolah lanjut usia. Kemudian juga ada kalau di Aisyah itu ada pesantren lanjut usia. Nah, artinya bahwa lansia ini tetap menjadi bagian penting di dalam proses pendidikan dan pelatihan. Karena tadi bagaimana menjaga supaya lansia ini tetap produktif pada saat dia di usia lanjut usianya, sehingga tetap bisa berperan dalam pembangunan bangsa dan negara. Nah, kemudian ada yang kelima, kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum. Ini sepertinya memang masih menjadi PR bersama ya, karena fasilitas sarana dan prasarana umum ini memang kadang-kadang belum ramah untuk para lanjut usia. Misalnya lembaga-lembaga publik ya, lembaga publik rumah sakit, atau misalnya juga ada perbankan, kemudian juga ada layanan-layanan lain. Bahkan rekreasi pun juga seharusnya difasilitasi untuk bagaimana dia ramah lansia. Tapi ini juga akan menjadi PR bersama. Kemudian yang keenam itu kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum gitu ya. Nah, ini juga menjadi PR kita. Ada beberapa kasus gitu ya di Bengkulu ketika ada lansia yang mengalami kekerasan seksual ataupun KDRT, maka ini tidak begitu difasilitasi dalam proses hukum gitu. Jadi misalnya kemarin ada juga gitu di mana lanjut usia perempuan yang mengalami kekerasan seksual tidak dilanjutkan secara hukum. Karena apa? Oh kan tidak hamil lansianya, atau kan ya mohon maaf misalnya sudah memang tidak perawan lagi, jadi tidak usah diproses hukum gitu. Padahal artinya apa? Ada hak hukum pada lanjut usia ini yang akhirnya terabaikan. Nah, kemudian juga ada perlindungan sosial dan bantuan sosial. Kalau perlindungan sosial itu adalah ditujukan pada lansia yang tidak potensial, misalnya jaminan kesehatan, kemudian perawatan sosial, jaminan kebutuhan hidup dan sebagainya. Dan juga ada 8 itu adalah bantuan sosial, di mana ini lansia potensial. Nah, bantuan sosial ini mungkin bisa ditujukan kepada usaha ekonomi produktif lanjut usia, tapi ini sebenarnya juga sudah masih menjadi PR bersama. Nah, itu adalah hak lanjut usia. Mengapa lanjut usia diberikan haknya? Ternyata lansia ini diharapkan dia bisa punya kewajiban dalam masyarakat. Yang pertama itu bagaimana dia itu masih tetap diharapkan untuk membimbing dan memberi nasihat secara arif dan bijaksana. Karena pengalaman lanjut usia itu begitu banyak ya. Bahkan kami pun sering berdialog dengan para lanjut usia, itu ternyata kalau dituliskan itu begitu banyak. Kemarin kita sempat untuk mencoba menggali informasi tentang kebencanaan yang ada di Kota Bengkulu. Bagaimana tsunami pertama terjadi, bagaimana gempa terjadi. Tapi ya itu tadi, karena kita memang masih keterbatasan sehingga proses ini nggak selesai ya. Jadi mohon maaf, jadi lansianya sudah meninggal gitu sebelum kita menyelesaikan proses itu. Jadi begitu banyak, misalnya mereka sudah paham sekali bagaimana penanggulangan bencana banjir, penanggulangan bencana gempa bumi dan sebagainya, itu sudah sejak mereka di usia muda. Nah, ini tidak tertuliskan, artinya tidak tercatatkan dengan baik. Kalau saja misalnya setiap lanjut usia kita mintai pengalamannya, misalnya dalam pembangunan, kemudian juga dalam pemeliharaan lingkungan dan sebagainya, artinya akan banyak sekali ilmu-ilmu atau informasi-informasi yang bermanfaat yang bisa kita terapkan saat ini. Nah, yang kedua, kewajiban lanjut usia itu bagaimana mengamalkan dan mentransformasikan ilmu pengetahuan. Jadi, ada misalnya resep-resep yang zaman dahulu, kemudian bagaimana juga pembuatan makanan-makanan yang baik, kemudian juga pengelolaan lahan dan sebagainya, itu juga merupakan harta ya, ataupun pengetahuan yang harusnya ditransformasikan kepada generasi penerus. Yang ketiga ini kewajiban lansia adalah memberikan keteladanan dalam segi aspek kehidupan semua generasi penerusnya. Kita sudah mulai agak berkurang ya, apalagi kita melihat Gen Z sekarang gitu ya. Jadi akan banyak sekali ketimpangan gitu ya antara misalnya adab budaya, sopan santun dan sebagainya gitu ya dengan apa yang dialami generasi sebelumnya dengan generasi sekarang. Nah, karena ini juga artinya undang-undang sudah begitu menyiapkan bagaimana hak lansia ini terpenuhi agar nanti lansia punya kewajiban yang bisa membantu
generasi penerus untuk bisa berperan serta dalam pembangunan. Nah, semua hak dan kewajiban ini seharusnya terpenuhi ya. Bagaimana juga pemerintah sudah mengaturnya dalam peraturan presiden ya tentang strategi nasional kelanjut usiaan. Jadi bagaimana peningkatan perlindungan sosial, peningkatan derajat kesehatan, kemudian juga ada pembangunan masyarakat dan lingkungan ramah lansia, kemudian juga ada penguatan kelembagaan tentang program kelanjut usiaan, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak lanjut usia. Tapi ini kan tidak menjadi serta-merta mudah sekali gitu ya. Karena apa? Ternyata lansia, kondisi lansia kita misalnya dalam keadaan berpendidikan yang rendah gitu. Kemudian masih banyak yang mengalami kemiskinan. Bahkan juga dia menjadi orang tua tunggal, kepala keluarga, masih terbebani untuk nafkah keluarga dan sebagainya. Dan terutama lagi ini adalah penurunan kesehatan dan masalah psikososial. Nah, ini yang akhirnya menjadi tantangan kita dalam meningkatkan produktivitas lanjut usia juga menjadi PR dan menjadi solusi bersama ya untuk bagaimana supaya dengan kondisi-kondisi lansia yang saat ini tapi tetap bisa diberdayakan sehingga untuk bisa mampu berperan serta nantinya di dalam masyarakat. Nah, kami gitu pada pengalaman untuk praktek pelayanan pada lanjut usia ini juga menemukan masalah-masalah tersebut gitu ya. Misalnya penurunan-penurunan pada lanjut usia ini sudah sangat sudah beragam sekali gitu ya. Jadi tidak hanya soal penurunan fisik dan kognitif, tapi ternyata juga ada psikososial, spiritual dan bahkan potensi seksualnya. Nah, kalau untuk masalah pada lanjut usia nih, kalau fisik mungkin kita sudah ketahui bersama-sama ya, misalnya dia mudah lelah, mudah jatuh, sulit buang air besar, penurunan penglihatan, pendengaran, kemudian juga gangguan pencernaan, pernapasan, kardiovaskuler juga gitu ya, gangguan pola tidur, bedridden, bahkan mengalami disabilitas akibat dari penurunan fisiknya atau juga disabilitas karena mentalnya. Nah, ini juga menjadi PR. Jadi ketika kita berhadapan dengan lanjut usia, maka akan ada keunikan dari individu lanjut usia tersebut. Jadi tidak bisa juga kita generaliskan. Nah, kalau untuk masalah kognitif, pada lanjut usia ini juga akan mengalami misalnya penurunan pada daya ingatnya, kemudian juga sering disorientasi, mengalami kebingungan, kemudian juga terkadang lemah dalam pemahaman. Nah, kondisi kognitif yang seperti ini akhirnya juga terkadang memicu konflik dengan anggota keluarga di rumah, dengan masyarakat, ataupun dengan lingkungan sosial lainnya. Untuk spiritual, ternyata dalam pengalaman kita juga kita bisa menemukan gitu ya, bahwa lansia ini juga ada fakta gitu ya, bahkan tidak menjalankan ibadah. Kemudian juga kadang-kadang mereka sering menyalahkan takdir. Saya miskin, saya misalnya tidak berharga, kemudian saya juga misalnya bernasib sial dan sebagainya. Bahkan juga ada yang bertindak maladaptif dan melanggar norma-norma. Jadi pernah juga kejadian di kami itu bagaimana misalnya lanjut usia misalnya suka mengambil barang orang lain, ataupun misalnya dia juga suka misalnya berbuat sesuka hatinya gitu ya di dalam lingkungan sosialnya. Nah, artinya juga bahwa dia merasa bahwa dirinya lebih tua, dirinya lebih tahu sehingga dia sesuka hati untuk melakukan pelanggaran norma-norma yang ada di masyarakat. Nah, dalam kondisi psikososial juga itu sangat kami temui. Jadi ada lansia yang sangat merasa kesepian, kemudian tidak percaya diri, bahkan menarik diri dari lingkungan masyarakatnya, lingkungan keluarganya, kemudian minder, kemudian pemarah, kemudian ada yang kesedihannya sangat berlarut-larut karena kehilangan anggota keluarga, ataupun juga karena kehilangan pasangan, kemudian juga mengalami kecemasan yang berlebihan, otoriter gitu dan superior. Nah, ini juga terjadi pada lanjut usia. Bahkan untuk masalah yang beberapa tahun ini kami amati adalah adanya masalah pada potensi seksual gitu ya. Jadi potensi seksual ini misalnya ada penurunan potensi seksual, bahkan menjadi pelaku tindak kekerasan seksual, atau juga pernah menjadi korban tindak kekerasan seksual. Nah, artinya lanjut usia itu juga
menjadi sasaran dalam pelanggaran hukum, bahkan juga kemungkinan menjadi pelanggar hukum. Artinya ini menjadi apa ya, konflik ya lanjut usia ini tidak hanya masalahnya pada fisik kognitif saja. Yang kita merasakan selama ini adalah udah lansia dia akan mengalami penurunan fisik, kemudian juga akan mengalami penurunan kognitif. Ternyata banyak lagi yang lebih persoalan-persoalan yang lebih konflik lagi yang dialami oleh para lanjut usia. Nah, untuk itu gitu, kami pada awalnya, nah ini adalah kondisi-kondisi lanjut usia yang kami temui ya dalam permasalahannya. Jadi ada sanitasi diri yang tidak terawat. Jadi ada berapa lanjut usia itu karena kesedihannya yang begitu mendalam kehilangan anggota keluarganya, akhirnya dia tidak merawat dirinya atau tidak mau diri orang lain merawat dirinya. Jadi ada lansia kami yang beberapa tahun kemarin kita temui itu tidak mau potong kuku, tidak mau mandi, tidak mau membereskan rumahnya, tidak mau makan gitu. Tapi dia hanya karena dia mengalami kesedihan yang teramat dalam kehilangan anak kandungnya. Karena dianggap anak kandungnya inilah yang sangat memperhatikan dirinya. Itu susah sekali untuk membujuk dia melakukan memotong kuku saja butuh waktu kita pendekatan sampai 3 minggu ya. Karena apa? Karena kesedihan begitu mendalam. Artinya ada kondisi psikososial yang sebenarnya sangat berpengaruh gitu terhadap keberlangsungan hidup lanjut usia. Jadi kita temui itu rumahnya sudah, mohon maaf, baunya pesing gitu ya. Karena tidak mau mandi. Dia tidak mau ganti baju karena dia hanya ingin memakai baju yang diberikan oleh anaknya. Nah, kemudian juga ada lingkungan yang tidak terawat. Ternyata setelah kita konsultasikan ke psikolog ya, di mana ada kecenderungan lansia itu dia suka menumpuk-numpuk barang. Jadi barang-barang yang berharga sehingga menjadi lingkungannya tidak terawat. Nah, ini juga artinya ada masalah psikososial yang kemudian juga berdampak pada kondisi keperawatannya dan juga kondisi lingkungannya. Dan itu juga penyelesaiannya juga tidak mudah. Ada juga lansia yang mengalami disabilitas mental. Kecenderungan lansia mengalami gangguan kejiwaan itu juga sudah beberapa yang kami temui gitu ya. Karena tingkat stresnya, tingkat penerimaannya terhadap penurunan fisik dan penurunan kognitifnya sehingga dia menjadikan dia cenderung stres dan mengalami depresi, akhirnya mengalami gangguan jiwa sehingga memerlukan perawatan khusus dari psikiater. Ada juga yang mengalami disabilitas fisik. Tapi ya itu tadi, lansia tetaplah dianggap bahwa dia seseorang yang mungkin tidak terlalu berperan penting di dalam keluarganya. Sehingga ketika dia mengalami masalah itu dianggap begini, kan sudah biasa, itu lanjut usia. Namanya orang sudah tua. Biasalah orang udah tua kalau nggak mau mandi ya sudah. Biasalah orang tua kalau marah-marah ya sudah dibiarkan. Sudah ya, kalau misalnya orang tua suka merajuk itu biarkan saja. Nah, sebenarnya kondisi-kondisi ini yang akhirnya membuat kondisi lanjut usia akhirnya tidak produktif gitu ya. Di mana dia misalnya mengalami disabilitas mental, disabilitas fisik, kemudian juga sanitasi diri yang buruk sehingga akhirnya tidak produktif dan juga tidak diterima oleh lingkungan sosialnya. Nah, ini ada juga yang namanya kami pelajari tipe-tipe kepribadian lanjut usia. Jadi kita mempelajari dari kondisi-kondisi lanjut usia itu penanganan pada lanjut usia maka juga harus berdasarkan pada kepribadian lanjut usianya karena tidak semua kita bisa melakukan intervensi yang sama dengan lansia yang satu dengan yang lain. Jadi kalau menurut konsep itu ada Kuncoro bahwa tipe kepribadian lansia itu ada yang konstruktif, ada yang mandiri, kemudian ada yang juga sangat tergantung pada orang lain, ada juga yang selalu bermusuhan, kemudian juga ada yang merasa defensif ya, selalu menolak bantuan atau misalnya emosinya sangat tidak terkontrol. Jadi kami bersama teman-teman pernah melakukan kunjungan rumah untuk pemeriksaan kesehatan, itu kita bisa perubahan moodnya atau perubahan kondisi psikologisnya itu kan cepat sekali berubah. Ketika kita misalnya mengajak ngobrol, tapi ternyata yang kita tema yang kita ajak
untuk mengobrol itu adalah sesuatu yang tidak menyenangkan dia, maka dia akan langsung berubah gitu ya. Pernah dilempar juga gitu, dan ternyata setelah kita dalami dan berkoordinasi dengan keluarga dan masyarakat, ternyata memang ada kondisi-kondisi psikologis dan kejiwaannya yang memang harus ditindaklanjuti. Kemudian juga ada lansia yang tipenya adalah kritik diri, jadi selalu merasa sengsara. Ini banyak sekali gitu ya. Apalah saya gitu, saya sudah tua, saya minta dikasihani, saya tidak bisa apa-apa. Padahal sebenarnya dia jauh sangat beruntung dengan lansia-lansia yang lain. Tapi ini adalah tipe-tipe keberadian pada lanjut usia. Nah, berdasarkan tipe-tipe itu, kita juga berusaha melakukan intervensi individu gitu ya. Misalnya dengan berusaha berbincang, mendengarkan, kemudian juga mengajak diskusi keluarga, kemudian juga kita melakukan terapi psikososial, kemudian melakukan pemeriksaan kesehatan juga bekerjasama dengan perawat. Tapi ini adalah intervensi-intervensi yang kita lakukan per individu gitu. Nah, lama-kelamaan intervensi individu ini juga akan tidak mudah ya untuk melakukan intervensi individu itu. Karena satu, kita juga harus mempersiapkan SDM, kemudian waktu, kemudian juga biaya operasional dan sebagainya. Sedangkan lansia kita berada di jangkauan yang luas. Jadi kalau misalnya dalam 1 bulan itu 1 hari kita mengunjungi lansia, maka hanya 30 lanjut usia yang bisa kita pantau gitu ya. Nah, artinya bahwa intervensi individu ini juga tidak efektif untuk lansia yang potensial gitu, karena kita banyak juga menemukan lansia-lansia yang potensial yang justru dia ingin untuk berkumpul bersama, diakui keberadaannya, diberikan kesempatan dan fasilitas untuk dia mengembangkan diri. Kalau intervensi individu, maka kita akan lakukan pada lansia yang tidak potensial, misalnya yang bedridden, kemudian juga lansia yang mengalami gangguan kejiwaan, dan lain-lain. Nah, ini adalah bagaimana kita memberikan intervensi individu dengan perawatan sosial, dengan pemenuhan alat bantu lanjut usia berupa kacamata, walker, tripod, kursi roda, gitu ya. Tapi ya itu tadi ya, bagaimana kita akhirnya intervensi individu ini akhirnya kurang, kalau kita menganggapnya kurang efektif ketika kita lakukan pada lansia yang potensial. Nah, lansia yang potensial ini cenderung mereka akan sering menonjolkan dirinya, kemudian ingin cenderung merasa diterima oleh masyarakat, tapi mereka tidak punya wadah. Sedangkan kita tahu bahwa lansia punya hak dan juga punya kewajibannya gitu ya. Nah, kalau seandainya kita sudah berikan haknya, maka dia akan juga kita bisa arahkan untuk menjalankan kewajibannya. Nah, masalah yang utama kalau kami berpendapat gitu ya bersama teman-teman bahwa lansia adalah masalahnya utamanya adalah masalah psikososial. Karena dengan ketidakpercayaan diri, kemudian dengan kesedihan berlarut, kemudian juga dengan kecemasan, kesepian, maka itu juga akan mempengaruhi dengan fungsi-fungsi dalam tubuhnya, fungsi fisiknya. Nah, ketika fungsi fisiknya juga bermasalah, akhirnya dia tidak produktif. Kami pernah menemui satu lansia yang kita temui di rumahnya, dia jalannya ngesot gitu ya. Kita tanyakan kenapa kek gitu kan, kok begitu, kaki saya sakit, saya kena stroke. Padahal dia belum pernah diperiksakan ke dokter. Saya tidak bisa jalan, dia sudah mohon maaf buang air kecil di rumahnya sembarangan, kemudian ingin selalu dilayani oleh keluarga karena dia merasa bahwa saya sakit, saya sudah tua, saatnya mereka anggota keluarga yang lain memperhatikan saya. Nah, ternyata ketika kita ajak ngobrol, kita dekatin dulu, kemudian kita ajak, kita bujuk untuk dia lakukan perawatan, pemeriksaan kesehatan di lembaga pemeriksaan kesehatan, ternyata dia bukan stroke, ternyata hanya asam urat. Gitu. Nah, ternyata asam urat akhirnya dia memahami, kita coba untuk memahami bahwa dia tidak stroke kayak kakek, tidak stroke, hanya mengalami asam urat, bisa minum obat, bisa melatih diri, dan akhirnya sudah bisa jalan kembali dengan menggunakan tongkat. Artinya apa? Masalah psikososial ini begitu berpengaruh terhadap kondisi fisik, kemudian juga berpengaruh terhadap interaksi sosialnya dengan anggota keluarga yang lain, yang akhirnya menjadi dia tidak produktif. Nah, untuk itu kami juga
mengacu pada konsep yang ada tentang bimbingan sosial kelompok di dalam buku dasar-dasar pekerjaan sosial ini, yang mungkin teman-teman juga sudah memahami bahwa ketika individu itu di dalam kelompok, maka dia akan mencapai pengembangan potensi melalui partisipasi yang ada dalam kehidupan kelompok. Nah, ini kita coba menerapkan, oke teman-teman, artinya ada intervensi kelompok yang harus kita lakukan dengan para lanjut usia dalam tujuan untuk bagaimana kita mengatasi masalah psikososial pada lanjut usia. Dan ini kita sebenarnya udah mencoba dengan teman-teman. Tapi ini bagaimana? Memungkinkan tidak lansia yang mobilitasnya terkendala, bisa nggak dia diajak berkumpul? Disetujui tidak oleh keluarganya gitu ya. Atau nanti jangan-jangan ketika dia hadir dalam kelompok, pulangnya dia terjatuh, ini bagaimana gitu ya. Pesimis itu pasti ada bersama teman-teman. Tapi akhirnya kita bagaimana proses membangun kelompok ini? Itu tadi, lansia sebenarnya dia punya gagasan-gagasan baik. Kita berusaha menemui lansia-lansia potensial, kita minta gagasannya. Kita tawarkan tentang bagaimana kita membentuk kelompok. Supaya nanti kita juga memudahkan untuk memantau perkembangan para lanjut usia dan juga bisa memberikan terapi ya, istilahnya di dalam kelompok, sehingga memudahkan kita yang minim SDM dan minim waktu juga bisa lebih efektif untuk melakukan intervensi terhadap lanjut usia. Nah, kalau kita mungkin teman-teman sudah juga paham ya tentang misalnya social group work. Jadi kita mencoba dengan teman-teman mendalami bagaimana ini tentang social group work. Walaupun sebenarnya kita juga sampai saat ini masih terus mencoba mempraktekkan tentang metode bimbingan sosial kelompok ini pada lanjut usia. Tapi yang penting kita memahami bahwa lansia ini berminat untuk berkumpul, itu saja dulu. Kemudian dia punya tujuan yang sama untuk berinteraksi sosial. Kemudian yang pertama itu adalah minat pada lanjut usia itu adalah bagaimana meningkatkan kemampuan spiritualnya. Oke, akhirnya kita membentuk 2 kelompok gitu ya. Ada di kelompok Kelurahan Nusa Indah dan juga kelompok Kelurahan Rawamakmur, di mana kita berharap dengan bimbingan sosial kelompok ini kita bisa menghilangkan hambatan-hambatan dalam berinteraksi sosial. Jadi bagaimana untuk mencapai tujuan-tujuan yang nantinya diterima secara sosial atau dianggap baik oleh masyarakat. Nah, kita mengacu pada bahwa karakteristik kelompok yang terpenting adanya sekumpulan orang, kemudian adanya kesepakatan untuk berinteraksi secara psikis oleh anggota-anggotanya. Kemudian juga adanya saling ketergantungan dari para anggota kelompok. Dan juga merasa bahwa ini merupakan satu kesatuan yang berbeda dan terpisah dari kelompok lainnya. Jadi ada kelompok lanjut usia, mungkin ada kelompok arisan, dan kelompok lainnya. Tapi kita memfokuskan bahwa ini adalah kelompok lanjut usia. Kemudian juga di mana individu ini tidak melebur di satuan kelompok, tetapi dia mempunyai keunikan yang sama. Jadi ketika lansia ini berkumpul, artinya bukan menghilangkan keunikan mereka masing-masing, tapi bagaimana mereka mulai menyatukan tujuan, kemudian saling untuk menumbuhkan rasa toleransi antar sesama, sehingga juga akan meningkatkan kemampuan interaksi sosialnya. Kemudian juga kita berharap dengan kelompok ini mereka juga mempunyai tujuan, kemudian menularkan nilai-nilai kebaikan, norma-norma, dan juga sudah mulai terbentuk struktur kelompok. Jadi kita berharapkan ada saling menghargai gitu ya. Kemudian juga ada seperti misalnya struktur kelompok itu ada orang yang dianggap bisa memimpin mereka, kemudian ada misalnya membagi peran di dalam kelompok tersebut. Nah, itu yang kita harapkan. Tapi semuanya kita mencoba gitu ya. Nah, akhirnya kita bersama lansia ini setelah proses diskusi, kemudian memberanikan diri menawarkan gagasan tersebut kepada lanjut usia dan juga meminta kepada mereka untuk bagaimana kesepakatan untuk membangun kelompok ini, maka kita mencoba di 2 tahun yang lalu itu membentuk kelompok yang namanya Teras Lansia. Nah, Teras Lansia ini sebenarnya kepanjangan ya, kita anggaplah ini ada istilahnya jadi biar menarik. Jadi kalau orang bilang kelompok lansia atau kumpulan lansia,
sepertinya kurang keren gitu ya. Tapi kita bagaimana untuk menarik minat dari masyarakat. Nah, awal teras lansia ini kita serahkan kepada lanjut usia. Di mana tempat berkumpulnya, kemudian siapa saja yang diajak untuk berkumpul, kemudian kegiatan apa yang dibutuhkan pada saat berkumpul, itu semuanya kita serahkan pada lanjut usia. Jadi kita mencoba mengarahkan, kemudian kita mencoba memfasilitasi. Teras lansia itu sebenarnya maknanya adalah temu rehabilitasi sosial lanjut usia yang sebenarnya dilakukan awalnya adalah di terasnya lansia. Jadi kita menumpang nih di terasnya lansia. Kita minta ada ide nggak Nek? Ada ide nggak Kek? Nanti kita kumpulnya di mana? Ya udah di rumah saya aja gitu. Pertamanya gantian dulu nih, gantian dulu di rumah A, di rumah B, di rumah C, hingga akhirnya saat ini sudah ditetapkan di rumah A saja. Artinya struktur kelompoknya sudah berjalan. Mereka sudah bersepakat untuk menunjuk satu orang sebagai ketua kelompoknya. Nah, awalnya dari setiap kelompok ini hanya 5 orang gitu ya. 5 orang, kemudian nanti satu orang mengajak satu lagi temannya, kemudian mengajak lagi, kemudian tadinya hanya fokus pada perawatan kesehatan lanjut usia dan bimbingan spiritual, terus berkembang menjadi kelompok belajar gitu ya. Artinya mereka ingin memperoleh pengetahuan apa, kemudian kebutuhannya apa, makanya kita memfasilitasi itu. Dan alhamdulillah setiap kelompok saat ini dari 5, satu kelompok itu 5 orang lansia, sekarang di satu kelompok lansia itu ada sekitar 15 orang lanjut usia, dan itu beragam kondisinya. Jadi ada yang mengalami stroke, ada yang kurang pendengaran, kemudian juga ada yang mengalami psikologis depresi berat, ada juga yang mengalami misalnya masalah dalam keluarganya dan sebagainya. Jadi dibaurkan. Bahkan di salah satu kelompok, jadi setiap kelompok juga berbeda-beda karakternya. Misalnya kalau di Kelurahan Nusa Indah gitu ya, ini kelompok yang pensiun. Jadi kita menyamakan semuanya. Jadi pensiun, kemudian keluarga lansia yang tidak mampu, lansia tunggal, atau lansia yang tanpa lansia yang masih memiliki pasangan, itu tetap kita satukan. Sehingga kelompok ini kita tidak ada perbedaan berdasarkan karakter, tapi kita berharap ada toleransi yang berkembang di dalam setiap kelompok. Sedangkan kalau kelompok lanjut usia yang lain itu akan berbeda. Jadi di setiap pembentukan kelompok maka akan disesuaikan dengan tujuan dari kelompok lansia masing-masing. Ada yang lebih memperdalam keagamaan, ada yang lebih pada kewirausahaan, ada juga yang misalnya lebih senang untuk misalnya pendalaman pada pelayanan kesehatan. Jadi memang karakternya akan berbeda-beda. Nah, baik. Nah, ini Bapak Ibu ya intervensi yang sudah akhirnya kami lakukan pada kelompok. Ternyata akan sangat berbeda ketika intervensi individu dengan intervensi di dalam kelompok. Kalau kami berdasarkan praktik maka merasa akan lebih efektif ketika pada kelompok. Jadi dengan kelompok ini, masalah psikososial itu akan mudah sekali untuk cepat teratasi. Di mana misalnya mereka akan saling menguatkan. Misalnya ada salah satu lanjut usia yang mengalami sakit atau stroke, maka kelompok ini yang bergerak. Kita jenguk yuk, kita sumbangan yuk, kemudian kita semangati. Nah, akhirnya nanti ini justru akan meningkatkan kemampuan psikososial dari lansia itu sendiri. Begitu juga misalnya pada kewirausahaan, jadi saling membantu. Uniknya bahwa di kelompok lanjut usia kami gitu ya, mereka punya aturan tersendiri. Jadi kalau di kelompok lansia yang di Merpati 17 itu mereka punya aturan setiap Jumat itu ada jimpitan. Jadi ada sumbangan 2.000 per orang akan dan sukarela. Nah, uang itu mereka kelola sendiri. Misalnya ketika ada salah satu anggota kelompok yang sakit ataupun mengalami musibah ataupun sedang ulang tahun ataupun sedang gembira, maka akan dikeluarkan dana ini. Bahkan yang kemarin itu mereka berhasil misalnya menyumbangkan untuk dana kemanusiaan ke Palestina. Artinya apa? Bahwa kelompok ini akhirnya berkembang sendiri. Dengan demikian bahwa ada peningkatan kondisi psikososial lanjut usia ketika mereka dalam berkelompok, ketika mereka berada di dalam kelompok.
Makanya kami terus melanjutkan bimbingan sosial kelompok pada lanjut usia ini dengan lebih mengefektifkan pertemuan-pertemuan yang ada. Jadi misalnya kita pertemuannya 1 minggu 1 kali setiap Jumat. Materi ataupun kegiatan itu selalu kita tawarkan pada lanjut usia. Apa yang mereka harapkan, kemudian apa yang mereka butuhkan. Jadi tidak lagi lansia saat ini belajar tentang masalah kesehatannya saja gitu ya. Misalnya juga tentang masalah keagamaannya. Tapi sekarang yang terakhir kemarin kita sudah berbicara bagaimana lansia kita ajak diskusi soal penyalahgunaan narkoba. Gitu. Kemudian juga tentang TB, penularan TB. Kemudian juga ada juga tentang penularan HIV/AIDS. Kemudian ada kekerasan dalam rumah tangga juga. Artinya ternyata lansia tetap butuh itu gitu ya. Mereka juga ingin dianggap bahwa mereka juga punya, mereka sama dengan yang lain, masih bisa berpikir, masih bisa diajak berdiskusi, dan masih bisa menularkan gagasan-gagasannya kepada anggota masyarakat yang lain. Nah, ini adalah akhirnya gitu ya, dari intervensi individu yang kami lakukan, karena untuk dasar efektivitas dan proses pemantauan yang lebih efektif, kita berkembang menjadi bimbingan sosial kelompok, dan ternyata pada bimbingan sosial kelompok ini banyak pelayanan, banyak bimbingan, dan juga banyak perkembangan psikososial yang ditunjukkan oleh lanjut usia. Nah, ini adalah bimbingan mental, spiritual, dan psikologis. Jadi, semua kegiatan ini adalah gagasan lanjut usia. Jadi kami bersama teman-teman, kita menampung gagasan mereka dan kita mencoba untuk membantu memfasilitasi. Nah, untuk saat ini misalnya ada baca Al-Quran. Pertamanya berat sekali. Kami berpikir bahwa lanjut usia kok tidak meningkatkan ibadahnya untuk membaca Al-Quran. Karena masalahnya adalah mereka tidak difasilitasi dengan alat dan tidak difasilitasi dengan dukungan kebutuhan yang disesuaikan dengan kondisi fisik mereka. Dulu Al-Quran kita masih kecil gitu ya, ternyata mereka nggak bisa baca itu, susah. Ketika kita berikan Al-Quran yang besar, maka minat mereka semakin banyak. Gitu. Artinya mereka memang harus difasilitasi sesuai dengan kondisi fisiknya, kondisi kemampuan psikososialnya. Nah, kalau untuk pengembangan mental spiritual dan psikologis ini akhirnya tidak hanya kita pada teman-teman saja yang mengisi atau yang melakukan bimbingan, kita sudah mulai melakukan jejaring kerjasama. Jadi kita untuk bimbingan mental spiritual ini sudah bekerja sama dengan Infak Zakat Indonesia. Jadi mereka yang menyiapkan ustadz, narasumber untuk bimbingan keagamaannya setiap Jumat mereka akan hadir gitu ya. Dan juga psikologis yang tadinya kita berpikir bahwa lansia ini cuma termenung gitu ya, cuma misalnya hanya kesepian. Ternyata mereka kita saat itu kita tawarkan apakah butuh untuk konseling psikologis. Mereka awalnya malu-malu. Saya kan nggak kenapa-napa gitu ya. Saya kan nggak stres, saya kan nggak depresi. Tapi ternyata ketika psikolog ini kita hadirkan di tengah-tengah mereka, maka mulai banyak yang mengajukan diri untuk konseling psikologis. Nah, dari sanalah kami tahu bahwa ternyata ada kesedihan yang mendalam. Ternyata ada kehilangan pasangan yang akhirnya berakibat pada peran sosial mereka di dalam keluarga dan masyarakat. Dan alhamdulillahnya kami beruntung untuk psikolog ini kita bisa bekerja sama dengan BKKBN secara gratis. Artinya ketika kita terbuka soal pemenuhan kebutuhan lansia, maka banyak pihak juga yang akan berperan serta di dalam mendukung kesejahteraan sosial lanjut usia. Nah, ini layanan kesehatan yang kita lakukan bersama dengan lanjut usia. Jadi, karakteristiknya lanjut usia ini adalah melakukan kegiatan yang rutin. Harinya jangan berganti-ganti, karena kalau berganti-ganti, mereka akan sulit untuk menyesuaikan. Makanya kita kalau sudah setiap Jumat, maka setiap Jumat mereka akan hadir. Hujan badai mereka juga akan hadir. Nah, untuk senam lansia ini kita lakukan setiap Jumat. Jadi sebelum mulai bimbingan keagamaan, maka kita mulai dulu dengan bimbingan fisik. Dan ini instrukturnya bisa dari teman-teman mahasiswa di Universitas Bengkulu ataupun juga teman-teman pendamping resos lainnya. Dan pemeriksaan kesehatan itu kita bekerja sama dengan Puskesmas dan juga dengan PKBI Bengkulu. Jadi 1 bulan sekali dan 3 bulan sekali akan dilakukan pemeriksaan darah. Jadi lansia ini salah satu kendalanya adalah mereka akan
tidak cenderung enggan untuk mengakses layanan kesehatan di fasilitas kesehatan karena dianggap bahwa lama menunggu, layanan yang tidak ramah dan sebagainya. Dan akhirnya kita membantu mereka memfasilitasi melalui kerjasama dengan PKBI dan Puskesmas. Di dalam layanan ini baru akan terdeteksi ya kondisi-kondisi individu. Misalnya ada lansia yang baru tahu ternyata pusing-pusing selama ini yang dihadapi karena kolesterolnya yang tinggi, karena gula darahnya yang tinggi. Yang selama ini mereka menganggap bahwa saya sudah tua, saya renta, jadi suka pusing, suka hama dan sebagainya. Nah, mereka tidak tahu bahwa ternyata ada kondisi-kondisi kesehatan yang justru mempengaruhi kondisi fisik mereka sehingga tidak produktif ya di lingkungan masyarakatnya. Nah, berikutnya ini terkait, maaf. Oke, nah ini adalah layanan pendidikan. Jadi kami juga bekerja sama dengan Universitas Bengkulu ya, terutama Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, jurusan Kesejahteraan Sosial di Universitas Bengkulu. Kita di tahun 2023 itu ada pembuatan teh herbal. Nah, tadi teh herbal ini adalah bagaimana kita mencoba menggali warisan-warisan budaya yang ada di lanjut usia. Misalnya kalau orang dulu kan kalau masuk angin apa yang direbus nih, jahe rebus gitu ya. Kemudian ketumbar, serai dan sebagainya. Nah, ini kita coba gali dan kita hadirkan ahlinya itu memang praktek dan difasilitasi oleh universitas sehingga makna dari warisan-warisan pengetahuan yang mereka miliki itu bisa dikembangkan dengan baik. Nah, kemudian juga ini ada kerjasama dengan Peksos Kota Bengkulu tentang nafsa, kemudian juga ada edukasi dengan penularan TB oleh PKBI Bengkulu. Jadi kami awalnya juga sempat ragu, mau nggak ya lansia diajak berdiskusi tentang narkoba, mau nggak ya lansia diajak berdiskusi tentang penularan TB gitu. Ternyata mereka antusias. Kita berprasangka bahwa lansia itu nggak mau mikir yang macam-macam. Ternyata dengan diajak berdiskusi informasi-informasi terbaru itu mereka merasa bahwa dirinya dihargai. Dan mereka merasa bahwa bisa mengikuti kelompok sosialnya, bisa mengikuti alur generasi saat ini. Misalnya dia bisa berdialog dengan cucunya, kemudian juga bisa berdialog dengan anggota keluarga yang lain, karena mereka merasa bahwa mereka punya pengetahuan yang hampir sama dengan mereka. Jadi istilahnya lansianya update gitu ya, terhadap ilmu pengetahuan yang berkembang, sehingga dianggap bahwa mereka ini bukanlah seseorang yang tidak berharga. Nah, di dalam kelompok ini, jadi karena berkumpul ini, muncul banyak gagasan-gagasan. Jadi ketika kita tanya, kemampuan lansia masing-masing, mereka akan punya berbeda-beda gitu. Ternyata ketika di dalam kelompok, mereka akan mendapatkan dukungan yang lebih energinya lebih kuat, sehingga mereka mampu terdorong untuk mewujudkan karya-karya yang mereka anggap bahwa sebenarnya dulu ini adalah kemampuan yang biasa. Nah, ini alhamdulillah kita sudah punya, ada salah satu lansia kita sudah punya satu produk ya, produk kerajinan tas goni yang kita beri nama Origoni. Jadi beliau ini namanya, kalau nama Facebooknya Mawar Senja ya. Jadi dia udah main medsos juga dan dia merasa bahwa dengan begini dia bisa berkarya. Artinya begitu banyak ya di dalam kelompok ini yang bisa kita tingkatkan kondisi psikososial lansianya. Nah, kita juga tidak terlepas dari bantuan-bantuan pemerintah saja, tapi juga kita mencoba untuk bagaimana masyarakat kewirausahaan juga memperhatikan lanjut usia. Ini pada Hari Ibu tahun 2022 kemarin ya. Jadi kita ada kerjasama dengan Salon Amani, yang masalah utama sanitasi diri lanjut usia itu adalah pada potong kuku dan rambut. Nah, jadi ini kita coba tawarkan gitu. Mau nggak, Nek, kita potong rambut gitu ya. Ternyata krimbat. Jadi lucu sekali, ternyata mereka
sangat berminat. Ini pagi-pagi sekali lanjut usia kami, bahkan ada yang paling tua 80 tahun. Bagaimana dia ke salon dan dia hanya kita terharu juga, seumur-umur hidup dia baru itu dia krimbat di salon. Jadi kan bagaimana mereka akhirnya mengingat masa muda dulu, masa mereka masih fisiknya juga masih baik dan sebagainya. Nah, ini artinya kita juga memberikan ruang itu supaya mereka juga bisa menghargai diri mereka sendiri. Kemitraan. Nah, ini juga adalah kemitraan yang kami lakukan ya. Dalam bimbingan sosial kelompok ini tentu saja kita bisa bayangkan ya, kalau kelompok ini kan kegiatannya rutin setiap Jumat, seminggu sekali. Artinya memang kita juga harus bisa menyiapkan hal-hal terbaru yang memang bisa memenuhi kebutuhan ataupun menjawab semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh para lanjut usia. Makanya tidak bisa kita sendiri pekerja sosial ataupun lembaga, tapi juga harus kemitraan. Beruntungnya kita juga sudah mendapatkan solusi ya, misalnya kita bisa bekerja sama dengan perguruan tinggi, kemudian juga pemerintahan daerah, ada wirausaha juga, kemudian ada LSM juga. Nah, dengan demikian begitu banyak semakin banyak pihak-pihak yang mendukung lanjut usia, maka perkembangan di dalam bimbingan sosial kelompok ini juga akan semakin memperlihatkan perkembangan yang positif terhadap kondisi psikososial lanjut usia. Nah, ini adalah peningkatan peran sosial lanjut usia yang memang kami rasakan gitu ya. Dengan adanya kelompok ini, jadi mereka menumbuhkan rasa toleransi, rasa kepedulian terhadap sesamanya. Jadi nilai-nilai kearifan, kemudian nilai-nilai toleransi itu mulai bermunculan. Misalnya mereka mulai peduli terhadap sesama, peduli terhadap kemanusiaan gitu ya. Mereka misalnya ada bencana banjir, mereka mulai mengumpulkan uang yang nantinya bisa disumbangkan. Bukan kita melihat nilainya ya, tapi bagaimana mereka itu bisa menumbuhkan nilai-nilai tersebut. Artinya mereka menganggap bahwa kami harus berperan di dalam kondisi sosial masyarakat. Kemudian ide-ide gagasan itu terus kami tampung gitu ya. Karena ternyata banyak sekali, termasuk ide-ide wirausaha, kemudian yang kita sangat salut ya, ini kita punya saung di salah satu, ini adalah lansia kita, namanya Nenek Rosna ini sudah dijadikan sebagai, dia perempuan tapi dia ditunjuk untuk menjadi pimpinan dalam kelompok lansia ini dan dia sangat berperan. Jadi kita punya saung yang tadinya hanya bisa menampung 5 orang, tapi akhirnya dia perlebar lagi menjadi bisa menampung 15 orang. Dan itu dia bagaimana mengumpulkan kayu rempasan ya, kalau kami mengatakan di Kota Bengkulu, kayu rempasan, dan dia membuat sendiri saungnya. Bayangkanlah perempuan megang palu, lansia, dia sendiri mengembangkan saungnya supaya nanti teman-temannya bisa duduk dengan baik dan semakin banyak orang yang bisa hadir di kelompok lansia, teras lansia yang ada di Rawamangun. Dan artinya ini adalah peningkatan peran sosial lanjut usia ketika mereka kita kumpulkan dalam satu kelompok. Nah, ini adalah yang terakhir, adalah ini ya. Ini foto yang sangat berkesan buat kami dan teman-teman ya pendamping, bahwa ini foto, ini bahagia ya ini. Ini bahagia sekali ini. Ini bahagia padahal ini adalah kami dari rumah duka. Jadi kita selalu ingatkan dalam bimbingan keagamaan, bagaimana dulu salah satu kecemasan lanjut usia adalah dia ditinggal pasangannya dan kecemasannya adalah menghadapi kematian. Nah, ini di dalam bimbingan keagamaan terus kita berikan motivasi bahwa kematian bukanlah akhir dari segala-galanya, bahwa kita semua juga akan menuju kematian baik tua maupun muda, sehingga kalau misalnya kita akan dipanggil wafat lebih dulu, ya kita harus mempersiapkan diri. Nah, kadarulahnya ini ya, jadi kami punya satu kelompok lansia yang di kelompok Nusa Indah itu ada para pensiunan dan juga masih ada para lanjut usia yang memang masih produktif. Salah satu lansia kami yang dikenal sangat aktif, sehat, bugar, kemudian kondisi keagamannya baik,
hari Jumat ini kita bertemu untuk melakukan bimbingan kelompok bersama. Hari Rabunya kita mendapat kabar bahwa dia meninggal ketika saat mengambil wudhu sholat subuh. Gitu. Semuanya mengejutkan lansia, kelompok lansia kami. Dan kami pun waktu itu sangat pesimis. Wah, jangan-jangan Jumat depan ini nggak ada lagi nih yang mau ikut bimbingan kelompok lansia, karena tadi ternyata uh, apa uh, kelompok ini juga misalnya melelahkan atau dan sebagainya. Nah, ternyata di Jumat itu hadir semua, bahkan mereka memunculkan ide. Seharusnya kita melakukan bimbingan keagamaan di teras lansia, itu akhirnya mereka sepakat untuk pindah ke rumah almarhumah yang kebetulan juga di dekat lokasi tempat bimbingan bersama. Di sana itu kita tidak ada bersedih, maksudnya bukan tidak berduka, tapi di sana mereka berdialog. Saya mendengar dialognya. Eh, Kami datang kawan gitu ya. Nanti ini kami hadiahkan ya buat almarhumah. Nanti sepulang ini kita lagi bercanda nih sebelum foto. Ayo nanti giliran siapa? Nanti kalau saya yang meninggal duluan, nanti datang ya yang lain. Kalau nggak datang nanti saya datangi. Jadi mereka membawa kematian itu bukan lagi hal yang mencemaskan. Nah, ini saya rasa bahwa adalah ketika mereka tidak mengkhawatirkan apa yang menjadi kekhawatiran mereka selama ini, maka itu merupakan satu perkembangan psikososial yang baik, di mana mereka mulai menerima alur ataupun menerima tentang proses kehidupan bahwa semua nanti akan berakhir, sehingga ketika mereka mengalami sakit jantung, stroke, ataupun kurangnya penurunan fisik dan sebagainya, itu bukan menjadi momok ketakutan bagi mereka untuk tidak melanjutkan kehidupannya. Artinya bahwa ketika kondisi psikososial mereka menerima, maka mereka juga akan bisa menjalankan peran sosialnya dengan baik. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti kita akan lanjutkan diskusi ya. Mohon maaf jika memang uh, apa uh, kurang berkenan, tapi mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Demikian Mas Eli, saya serahkan kembali kepada moderator untuk dilanjutkan melalui diskusi. Terima kasih Mas Eli, masih hadir? Hadir Ibu. Ya, Wah, siap. berikan tepuk tangan kepada narasumber kita Ibu Hilda. Materinya sangat keren tentang bimbingan sosial kelompok bagi lanjut usia. Keren-keren. Wah, materinya sangat keren Bu. Apalagi lanjut usia kan memang sangat membutuhkan perhatian dari orang-orang di sekitarnya. Kemudian orang-orang, apalagi keluarganya. Keluarga itu sebagai eh, apa namanya pemenuhan kebutuhan yang paling primer itu, paling awal itu dari keluarga. Namun jika keluarga tidak mampu, mungkin bisa selanjutnya diserahkan ke masyarakat. Kemudian jika masyarakat juga tidak mampu, maka selanjutnya bisa diserahkan ke panti atau lembaga sosial yang ada. Mungkin itu untuk pemaparan materi. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab dilakukan selama 15 menit. Dipersilakan kepada Bapak Ibu yang mau bertanya ataupun menyampaikan pendapat atau memberikan saran atau kritik juga dipersilakan dengan raise hand terlebih dahulu. Nanti baru boleh berbicara. Dipersilakan Bapak Ibu. Oke, dari Ibu Mariani. Dipersilakan Ibu, langsung on mic aja. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Saya pendamping PKH dari Kabupaten Banyasin, Sumatera Selatan. Saya mendampingi PKH selama 14 tahun, sejak tahun 2011. Saya sangat tertarik sekali bahwa lansia ini adalah orang yang sangat kita muliakan, orang yang sangat berjasa, orang yang tidak bisa apa-apa. Saya terenyuh di lapangan yang mana banyak
yang belum tersentuh oleh bantuan, terutama saya lihat narasumber tadi, lansia ini perlu diperhatikan. Apalagi diajak kelompok, dipertemukan, kita berikan edukasi untuk kehidupannya yang diperhatikan untuk lebih mulia menghadapi, terutama tadi kematian, dan mempersiapkan diri. Dan lansia yang berpotensial, yang mana saya sebagai pendamping saat ini masih banyak kekurangan, terutama ilmu untuk di lapangan itu sangat tipis sekali. Solusi yang saya minta solusi atau gimana kreativitas ini dari pendamping PKHD untuk lebih diutamakan, yaitu terutama biner atau diadakannya bimtek yang lebih memberikan motivasi untuk sebagai pendamping menghadapi lansia atau disabilitas ini, terutama lansia yang sangat kita muliakan. Bagaimana caranya kita merangkul yang belum tersentuh dan yang sudah tersentuh. Kita mengajak bagaimana caranya mengajak kesehatan, terutama mengajak dia untuk semangat hidup terutama. Itu saya minta bagaimana ke depannya, karena tantangan ini sangat lebih berat, terutama ekonomi saat ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Share screen-nya sudah dimatikan. Ini dipersilakan dari ya, Ibu untuk menanggapi. Ibu. Ya, langsung ya Mas Eling ya. Baik. Iya Bu, betul Bu. Terima Langsung kasih saja. Bu Mariani dari Banyuasin ya, Sumatera Selatan. Ini tetangga nih dengan Bengkulu ya Bu ya. Masih di Sumatera kita ya. Jadi kadang kearifan lokalnya juga masih sama. Nah, memang lanjut usia ini tadi masih banyak sekali para lanjut usia ini yang memang tidak tersentuh. Artinya, misalnya yang kita temukan adalah lebih muda lansia yang potensial. Tapi bagaimana dengan lansia yang non potensial? Misalnya seperti yang kondisinya bedridden, yang hanya bisa tidak, yang sangat bergantung semua aktivitasnya dengan orang lain. Kami juga menemukan itu ya, misalnya di Kota Bengkulu bagaimana lanjut usia itu yang bedridden, dia penglihatannya sudah berkurang, kemudian kondisi fisiknya hanya bisa tertidur di tempat tidur, tapi dia tinggal sendiri, gitu ya. Tinggal sendiri karena tadi gitu ya, mohon maaf, anak-anaknya punya kesibukan yang lain gitu. Nah, kemudian apakah kita juga langsung menyalahkan keluarganya? Tentu saja tidak gitu ya, karena tadi pemahaman tentang bagaimana perawatan lanjut usia ini memang tidak mudah gitu ya, untuk semua orang itu memahami bahwa ada kondisi-kondisi lanjut usia yang memang sangat membutuhkan peran aktif dari kita masyarakat. Nah, kondisi-kondisi ini tidak hanya pada soal bantuan sosial atau jaminan sosial. Yang paling terpenting dalam pelayanan lanjut usia adalah bagaimana kita membangun dukungan sosial, baik itu dari keluarga maupun masyarakat sekitar, ataupun juga pihak-pihak kewirausahaan atau swasta yang lainnya. Memang tidak mudah. Awalnya kami rasakan bahwa untuk meraih bantuan sosial atau penjaminan sosial kan prosesnya juga cukup panjang. Itu ada DTKS, kemudian ada proses pengajuan dan sebagainya. Sedangkan para lanjut usia ini juga membutuhkan penanganan ataupun perawatan yang jangka panjang. Nah, kita selalu jangan malu untuk mencoba mengkomunikasikan kebutuhan-kebutuhan lanjut usia ini kepada banyak pihak. Itu misalnya kita lihat lingkungan yang di sekitar lansia, potensi apa yang dipunyai, gitu ya. Misalnya apakah ada pengusaha di sekitar rumahnya, ataukah memang ada orang yang secara ekonomi dia mempunyai kemampuan untuk melakukan bersama pemenuhan kebutuhan lanjut usia. Jadi kalau di kami juga sudah melihat ada lansia yang memang dia tunggal, gitu ya. Dia harus dia tidak punya lagi pekerjaan karena
kemarin dia aktivitasnya adalah sebagai tukang pijit. Di usianya yang 80 tahun dia tidak mungkin lagi melakukan aktivitas itu. Lantas bagaimana dia melakukan pemenuhan kebutuhan sehari-harinya? Maka kita harus bagaimana membangun dukungan masyarakat supaya bisa memenuhi kebutuhannya gitu ya. Misalnya kita mencoba mengetuk tetangganya, ketua RT-nya gitu. Bagaimana untuk menggerakkan misalnya menyiapkan atau mengantarkan makanan setiap hari kepada lanjut usia. Oh, hari ini giliran tetangga A, hari ini giliran ibu B. Nah, akhirnya ini bisa terpenuhi dengan baik gitu ya. Nah, begitu juga misalnya apalagi Ibu Mariani kan pendamping PKH. Saya rasa punya potensi besar Bu dengan kan punya kelompok nih, kelompok KPM ya, kelompok KPM. Nah, di dalam kelompok KPM ini kita coba bentuk juga gitu ya, bagaimana mereka bisa peduli ataupun memiliki rasa bertanggung jawab terhadap penanganan lanjut usia yang ada di sekitar kita. Nah, ini juga menjadi PR yang sebenarnya tidak mudah tapi juga tidak sulit gitu ya. Nah, ternyata dengan membangun dukungan ini akan memudahkan kita bagaimana meningkatkan kesejahteraan sosial lanjut usia. Seperti kami misalnya dalam 1 bulan itu, maka akan datang sendiri gitu ya. Misalnya ada komunitas sedekah yang dia memberikan 30 karung beras yang akan nanti kita distribusikan bersama kepada keluarga lanjut usia. Dan ada juga kemarin CSR dari PLN wilayah Bengkulu itu dia memberikan setiap bulannya ada 10 sampai 15 paket sembako. Nah, artinya ini yuk kita arahkan. Kuncinya adalah bagaimana kita mengkomunikasikan tentang kondisi-kondisi lanjut usia ini dan kita mengkomunikasikan tentang kebutuhan-kebutuhan pada lanjut usia sehingga nanti gitu ya kita bisa melakukan satu persatu pemenuhan kebutuhan para lanjut usia ini gitu ya. Nah, kalau untuk peningkatan kapasitas tentu saja ya kita perlu sekali untuk melakukan peningkatan kapasitas diri. Makanya kita belajar dengan siapapun, termasuk kami. Kami juga, misalnya kita sudah sebagai pendamping sosial, jadi kita tidak mengunci diri bahwa kita hanya belajar pada pendamping sosial, tapi kita juga belajar tentang lansia ini juga pada profesi-profesi lain. Misalnya ada psikolog, kita tanyakan apa yang harus kita lakukan pada kondisi lansia yang mengalami kondisi psikososial atau kondisi psikologis yang tidak baik gitu, misalnya kecenderungan depresi ataupun stres ataupun juga mengalami kecemasan dan kekhawatiran yang berlebihan, apa yang harus kita lakukan. Kemudian juga ada tenaga perawat kesehatan yang juga mereka konsen terhadap perawatan pada lanjut usia. Jadi intinya adalah tetap semangat Bu Mariani gitu ya, kita coba dengan potensi yang kita miliki gitu ya. Kita punya kelompok KPM, kemudian juga kita punya wilayah ya, kalau teman-teman PKH kan punya wilayah kecamatan. Nah, itu bisa bagaimana kita berkoordinasi dengan pihak kelurahan, kecamatan, ayo kita bangun kelompok lansia di kelurahan tersebut. Tidak perlu untuk banyak. 5 orang saya rasa, 5 orang seperti awal kami, kita coba membentuk itu, hadir mereka, kemudian rutinkan kegiatan tersebut, kemudian fasilitasi apa yang menjadi kebutuhan mereka, sehingga nanti kelompok itu terus akan berkembang dan kita harapkan juga nanti banyak lansia-lansia ataupun keluarga lansia yang menyadari bahwa lansia tidak hanya butuh asupan nutrisi, perawatan saja, tapi dia juga butuh untuk mendapatkan dukungan psikososial dari lingkungan sekitarnya. Saya rasa itu Bu Mariani. Semoga bisa bermanfaat tadi. Untuk selanjutnya Saya sudah mengelompokkan, Bu, saya mengelompokkan lansia ini sebanyak 175. Oh, sudah ada pertemuan rutin, Bu? Iya. Oh, alhamdulillah. Berarti pertemuan rutinnya sudah berapa? Sebulan sekali? Iya. 1 bulan sekali ya? Kalau yang tidak bisa, ya kalau yang bisa jalan sama sekali, yang lansia lagi kreatif, ada lansia yang tidak bisa berjalan tuh sekitar ada 25 yang hanya terbaring. Potensial ya? Ini hanya terbaring, dan ada yang lansia potensial. Yang potensial ada lansia yang buta, ada juga ya. Itu sekitar, jadi totalnya 175 saya kumpulkan saat ini. Itulah saya tertarik di situ tadi mau ikut ini.
bagaimana caranya biar mereka ini walaupun saat ini kan dapat bantuan itu 200.000. Apa arti duit 200.000 itu saat ini? Insya Allah adanya komunikasi kelurahan nanti kecamatan kita akan bentuk juga itu. Saya sangat terima kasih semua. Ya, tetap semangat Bu. Jadi Ya, lansia ini kalau kami ya memahami karakter lansia ini dia lebih konsisten. Komitmennya akan kuat. Jadi kami juga sudah beberapa 2 tahun ini mencoba gitu ya, bagaimana mereka itu tepat waktu. Jadi misalnya kalau kita sudah bersepakat, misalnya pertemuan setiap Jumat, terus jam 8 hadir, maka dia akan terus-menerus melakukan itu. Tapi kalau kita sudah berpindah jadwal, maka nanti mereka akan susah untuk berproses adaptasi. Karena kan memang ada masalah di penurunan kognitif dan sebagainya. Tapi kalau hal yang mereka lakukan itu adalah hal yang menyenangkan, maka mereka akan dengan sendirinya ikut terus untuk berkomitmen di dalam kelompok tersebut. Apalagi kalau di kelompok kami tidak semua lansia itu mendapatkan bantuan. Terutama ada satu kelompok kami di mana di kelompok ini kami tidak membedakan status sosial ataupun kondisi ekonomi. Jadi tidak ada misalnya pertemuan ini hanya khusus pada lansia yang dari keluarga tidak mampu, tidak. Tapi jika memang dia adalah lansia dan membutuhkan interaksi di dalam kelompok, kita persilahkan. Dan alhamdulillah ternyata ini semakin terus berkembang. Apalagi kalau Ibu Mariani ada 175 ya, mungkin nanti bisa dibagi di beberapa titik gitu ya, sesuai dengan lokasi tempat tinggal. Jadi misalnya yang mana yang paling mudah akan mereka jangkau. Karena kalau mereka akan mudah untuk menjangkau dan komitmen itu akan semakin kuat gitu karena mereka merasa bahwa tidak mudah tidak sulit untuk mengakses interaksi di dalam kelompok tersebut. Mudah-mudahan berhasil ya Bu Mariani, kami turut mendukung ya. Kalau misalnya nanti berdiskusi lebih lanjut, nanti saya senang sekali nanti bisa kita komunikasikan. Demikian Mas Eling. Wah, keren. Ini pertemuan-pertemuan yang dilakukan Bu Mariani di inisiasi Bu Mariani udah keren. Soalnya terkadang juga di lingkungan tempat saya juga belum ada kalau pertemuan seperti itu, jarang. Palingan banyak juga di panti. Di panti juga pertemuan palingan ya sering senam kayak gitu, pelajaran agama. Untuk kegiatan-kegiatan lain juga masih berkurang, palingan ya lansia-lansia yang potensial yang bisa ikut kegiatan kayak belajar kerajinan, merajut, meronce, seperti itu masih banyak. Karena lansia juga kan karena mereka itu udah berumur, udah tua dan apa yang dilakukan mereka itu terbatas, jadi mereka membutuhkan kegiatan atau aktivitas supaya mereka tidak jenuh atau bosan dengan waktunya yang sangat luang itu. Nah, seperti itu. Bisa juga nanti Mungkin didorong nih yang merajut nanti bisa punya produksi dia kan, punya ya ya. karya. Karena saya sampai saat ini juga masih ada salah satu lansia kami yang pandai sekali merajut ya, bahkan menenun gitu ya. Ternyata rapi sekali. Saya bilang, wah ini kalau tas rajutan ini harganya bisa sampai 500.000 ya. Kalau di Jogja ya Mas Eling ya. Ya, Nah, betul. dia bisa merajut tas itu karena dia bilang gini, kami dulu waktu masa remaja, tapi sekitar tahun 40-an, 50-an, itu semua perempuan remaja itu diharuskan bisa punya keterampilan merajut dan menenun gitu ya dulu ya. Artinya apa? Oh, ternyata mereka masih banyak loh potensi-potensi yang sekarang ini kita cari tukang tenun, tukang rajut masih mungkin sudah agak langka gitu ya. Tapi ada keterampilan-keterampilan yang seharusnya mereka wariskan nih gitu ya kepada kita generasi penerus dan itu harganya penghargaan terhadap karya lansia ini saya rasa juga harus didukung oleh pemerintah dan pihak swasta lain gitu ya. Saya sepakat tuh dengan Mas Eling, mungkin bisa dicoba nih di lingkungannya Mas Eling dari nenek sendirilah. Paling tidak ayo Nek kumpul ajak teman-temannya kita gosip apa dulu ini gitu kan. Aduh, Jadi cara ngegosip. iya, tapi gosipnya gosip yang bermakna misalnya Iya, iya, kalau Bu. seperti kemarin kita juga jangan salah lansia juga tertarik untuk berbicara soal pemilu gitu ya. Terus kemudian nanti juga tertarik soal kekerasan gitu. Kemudian juga tertarik dengan hal-hal yang
terkadang kita nggak terpikir bahwa mereka itu menaruh minat pada isu-isu tersebut. Karena kita beranggap bahwa ngapain lansia suka mikir yang berat-berat gitu ya. Ternyata dengan diajak mikir tersebut, mereka kayak brainstorming ya. Jadi, wah aku dihargai nih gitu kan. Oh ternyata kayak dicas gitu loh Mas. Jadi ternyata lebih seru ngobrol dengan lanjut usia itu. Ketika mereka ngobrol soal isu, selalu ada nanti wejangannya, selalu ada kearifan yang dikeluarkan. Jadi seru sih menurut saya dengan lanjut usia gitu. Mas Eling gitu ya. Iya sih Bu, betul betul betul. Mungkin dari Bapak Ibu semuanya ada yang mau bertanya lagi atau berdiskusi bersama Bu Hilda? Mungkin bisa langsung raise hand saja dan nanti langsung dijawab oleh Bu Hilda pertanyaannya. Belum ada yang raise hand, mungkin ada yang bisa bertanya di kolom chat. Di kolom chat ini udah banyak nih yang apa ngechat nih. Iya, belum. Nih dari Kota Pasuruan Ibu Siti Fatimah, perlu penyetaraan kriteria PK dengan bansos lainnya. Tapi Ibu, Ya. Eling mungkin sebagai moderator lah ya, izin mau nanya atau diskusi Bu. Eling kan udah 2 tahun ini prakteknya itu selalu di lanjut usia. Karena saya kan mahasiswa Bu, tapi mahasiswa kesejahteraan sosial. Nah, fokus yang saya ambil itu tentang lanjut usia. Pertama dulu di eh, kelurahan di Kota Bandung. Kalau di kelurahan di Kota Bandung tuh permasalahannya itu kebanyakan lansia yang transmigran dari migran, iya sih transmigran dari daerah lain yang menetap di Bandung. Namun mereka tidak mempunyai keluarga, jadi mereka menjadi lanjut usia gelandangan apa sih namanya? Lansia terlantar Bu ya. Terlantar. Jadi lansia terlantar. Nah, seperti itu tuh pastinya kan perlu penanganan terutama dari Dinsos kota atau Dinsos provinsi. Nah, kemudian yang selanjutnya itu yang kemarin tuh saya di panti itu di Jakarta. Nah, kebanyakan itu Bu, kalau panti di Jakarta itu di panti Jakarta yang saya tempati itu kemarin waktu saya melakukan praktek juga Bu di sana, itu lansianya itu lansia dengan gangguan mental Bu, ODGJ. Nah, itu untuk lansia ODGJ itu kan kita kan pasti ada bimbingan sosial. Nah, bimbingan sosial itu isinya tuh apa Bu kira-kira? Karena Iya. kan di tempat saya apa praktek itu di panti itu, bimbingan sosial itu tentang keagamaan dan juga sama itu apa namanya senam kayak gitu, Bu. Senam kegiatan lansia seperti itu. Namun kayak untuk kegiatan meronce dan juga merajut pengembangan kemampuan itu masih ya ada, cuman bagi lansia yang berminat saja. Nah, pertanyaannya itu bagaimana untuk menumbuhkan kemampuannya, menumbuhkan minatnya lanjut usia itu supaya mereka mau berkegiatan, Bu. Gitu. Ya. Oke, ya terima kasih Mas Eling ya. Jadi kita diskusi nih, gitu. Karena memang masalahnya adalah lansia ini terlantar itu sampai saat ini ya di setiap daerah juga banyak sekali lansia terlantar. Bahkan ditelantarkan ya ada. Itu ya. Kalau kami kemarin juga ada bagaimana misalnya ada anak-anaknya yang mengajukan orang tuanya, ibunya untuk tinggal di panti jompo gitu ya. Sebenarnya kan ini ada apa gitu dengan dukungan keluarga. Artinya kan ada sistem ya, sistem keluarga yang eh, tersumbat sehingga seharusnya lansia berada dalam tanggung jawab keluarga. Kenapa keluarga justru ingin mengalihkan tanggung jawab itu kepada pemerintah gitu ya. Artinya memang kuncinya adalah di keluarga. Ketika kita bicara soal lansia, maka kita tidak hanya berbicara soal lansianya saja, tapi juga bagaimana dengan dukungan keluarga. Dan ketika kita menemukan lansia terlantar, seperti yang disampaikan tadi Mas Eling, bahwa ada proses transmigrasi tadi ya, ketika lansia itu tidak berada jauh dari lingkungan keluarganya, maka ketika misalnya dia tinggal di dalam sendiri, tidak mempunyai siapa-siapa atau tidak dianggap
dia punya siapa-siapa, maka dia akan menjadi lansia terlantar. Nah, ini sebenarnya yang kadang-kadang kita lupa gitu ya. Bagaimana membangun dukungan sosial keluarga dan dukungan sosial masyarakat gitu ya. Kami juga begitu, misalnya kami menemukan lansia ini dia tidak punya siapa-siapa, tinggal sendiri di rumahnya, makanannya tidak terurus, rumahnya tidak terus. Tapi kan mereka punya tetangga, punya lingkungan sosialnya, gitu ya. Kemudian juga punya ada misalnya kita kan pemerintah juga punya keterbatasan gitu ya, keterbatasan anggaran, keterbatasan juga SDM dan kemampuan atau penjangkauan. Artinya tidak semua masalah sosial itu hanya bisa diselesaikan oleh pemerintah saja atau keluarga saja, tapi ada yang harus lebih bertanggung jawab terhadap masalah sosial adalah masyarakat. Ini yang kadang-kadang kita juga suka terlupakan gitu ya. Kita lebih cenderung misalnya bagaimana mengakses bantuan pemerintah. Tapi sebenarnya lansia ini hidupnya di mana gitu ya, di lingkungan masyarakat. Nah, meningkatkan kepedulian terhadap lanjut usia ini adalah menjadi PR di dalam Undang-Undang Kesejahteraan Sosial itu, percepatan strategi. Memang tidak mudah gitu ya, tapi akan sangat dibutuhkan sekali peran teman-teman, kerja sosial, rekan-rekan pendamping sosial, ataupun tokoh-tokoh masyarakat gitu ya, untuk bagaimana, ayo kita lirik yuk, jangan-jangan di kiri kanan kita masih ada lansia yang terlantar, mau dia warga asli ataupun misalnya warga asli kota kabupaten ataupun misalnya dia merupakan bagian dari transmigrasi dan sebagainya, maka itu adalah menjadi tanggung jawab masyarakat yang ada di sekitar situ gitu ya. Tadi misalnya kan kalau di Kementerian Sosial sudah ada permakanan. Sebenarnya ini kan pancingan ya. Bagaimana bisa menyiapkan makanan setiap hari pada lansia tunggal gitu. Nah, kenapa misalnya di dalam masyarakat tersebut tidak dibudayakan atau secara strategi yang seperti itu gitu ya. Kita juga sering kami dengan komunitas-komunitas sedekah. Jadi yang tadinya teman-teman komunitas sedekah itu lebih senang memberikan nasi ataupun sembako di jalan-jalan. Nah, sekarang kita mulai alihkan, kita komunikasikan. Ada loh lansia yang memang membutuhkan dukungan permakanan. Kemudian ada lansia yang membutuhkan dukungan sembako. Ada lansia yang membutuhkan perawatan sosial. Jadi kita mulai bagaimana membangun dukungan itu dari masyarakat. Nah, itu untuk lansia terlantar gitu ya. Nah, kemudian juga tadi ada yang ditanyakan sama Mas Eling, bagaimana tentang bimbingan pada lansia yang dengan gangguan jiwa. Nah, tadinya kita juga berpikir gitu ya, ini gangguan jiwa itu adalah misalnya seseorang yang memang membahayakan atau menyerang orang lain. Padahal sebenarnya gangguan jiwa itu kompleks sekali gitu ya. Kami juga dulu ketika baru menemukan 2-3 orang ya lansia yang memiliki dengan gangguan jiwa juga belum tahu kalau dia mengalami gangguan jiwa gitu ya. Karena kita melihat lanjut usia ini dia moodnya cepat sekali berubah gitu ya. Ketika ada hal yang memicu dia tidak menyenangkan, maka dia akan langsung berubah. Kami pernah dilempari batu gitu dengan lanjut usia. Kemudian juga karena pernah diusir gitu dengan lanjut usia gitu ya. Karena apa? Ternyata dia memiliki konflik dengan anggota keluarga yang lain. Nah, ini artinya ada sesuatu yang memang harus kita ketahui, kita identifikasi. Nah, itu kan di luar kapasitas kita sebagai pendamping sosial ya untuk mendeteksi itu. Makanya kita juga butuh layanan-layanan rujukan gitu ya. Misalnya ke psikolog. Ketika psikolog artinya akan merujuk ke psikiater, maka artinya kita juga membutuhkan psikiater. Ditemukanlah bahwa mengalami gangguan kejiwaan gitu ya pada lanjut usia. Dan artinya ketika dia sudah diidentitaskan mengalami gangguan kejiwaan, bagaimana lagi? Tadi tetap kita harus membangun dukungan sosial keluarga dan masyarakat gitu ya. Jangan kita justru memperlakukan dia memicu gangguan kejiwaan yang dia miliki gitu ya. Artinya kita juga harus memahami dia memiliki gangguan kejiwaan. Misalnya kalau kita kemarin ya dia konflik dengan anaknya karena ada sesuatu kebutuhan bantuan yang itu tidak tanpa seizinnya dia gitu kan, karena kan bantuan misalnya lewat walinya ya, kemudian walinya membelanjakan tanpa ada kompromi dengan lansianya,
Nah, itu mengakibatkan dia menjadi emosinya meningkat, akhirnya dia melakukan agresi atau penyerangan terhadap anggota keluarga yang lain. Artinya kita juga harus memahami itu. Sebenarnya bukan lansia yang memahami kita, tapi kita yang memahami kondisi lanjut usianya. Nah, ini perlu sekali lansia gitu ya, ketika dia mengalami kecenderungan ada kondisi-kondisi psikologis, misalnya dia mengalami kesedihan, dia sering murung, sering diam, ayo coba kita konsultasikan dengan psikolog, gitu ya, dengan ahlinya, sehingga bisa teridentifikasi dengan cepat gitu ya, apa yang dialami sebenarnya. Dan intervensi kita juga menjadi tidak keliru, sehingga kita juga bisa mendukung perubahan atau pemulihan daripada lanjut usia tersebut gitu ya. Nah, itu mungkin yang dengan ODGJ. Jadi kami juga mengalami itu ya dengan gangguan kejiwaan, jadi pernah dilempar juga yang tadinya kita nggak tahu. Saya sudah ketika dia lagi mengalami agresif gitu kan, artinya kita mundur, jangan kita memaksakan ataupun akhirnya kita marah-marah. Wah, ini kakek ini nggak tahu diuntung nih, kita udah datang mau ngasih bantuan, kita datang mau melakukan perawatan, dia malah gitu kan. Tapi kita menyadari, oh something nih gitu ya. Akhirnya kita mundur, akhirnya kita kembali ke keluarganya, kita gali ke lingkungan ketua RT-nya, maka oh ternyata dia membutuhkan dukungan ini. Dan sekarang ya kita sudah tahu bagaimana triknya menghadapi lansia yang dengan ODGJ gitu ya. Nah, kemudian juga tadi yang terakhir adalah bagaimana yang terakhir tadi ya, membangun apa yang terakhir tadi ya Mas Eling ya. Oh ini Bu, menumbuhkan apa namanya, Oh, minat ya. minat lansia untuk ikut Ya, itu kegiatan. kegiatan itu. Nah, jadi lansia ini samalah dengan kita semua, maka dia akan merasa dihargai kalau misalnya dia eh, didengarkan dan dia juga diberi kesempatan. Nah, program-program kami dalam bimbingan sosial kelompok itu selalu berdasarkan dari gagasan para lanjut usia. Jadi kita selalu kompromi nih, keputusan itu di mereka. Kita hanya membantu memfasilitasi. Jadi misalnya nenek-nenek, kakek, besok datangnya jam 9, harus datang, besok kita periksa kesehatan. Suka nggak suka periksa kesehatan. Nggak begitu. Tapi selalu kita tawarkan. Gitu. Nenek, kakek, kita akan ada dapat dukungan nih pemeriksaan kesehatan dari puskesmas dan misalnya PKBI Bengkulu. Maunya kapan nih? Jumat pertama kah, minggu kedua kah, atau minggu keempat kah gitu kan? Oke, katanya nanti minggu kedua aja gitu kan. Nah, nanti apa nih yang mau diperiksakan kebutuhannya? Kira-kira apa? Oh, kami mau periksa tensi darah. Kalau bisa kolesterol, kalau bisa saya juga nih gula darah. Nah, kita mencoba membantu memfasilitasi kebutuhan itu. Jadi tetap ya kita self determination itu ya dalam pekerjaan sosial. Jadi jangan kita yang selalu mengambil keputusan, tapi kita mencoba mengarahkan dan menawarkan solusi, dan keputusan itu adalah letak mereka. Ketika mereka diberikan kewenangan untuk membuat keputusan, maka mereka punya komitmen, dan kami merasakan bahwa lansia itu kalau dibandingkan dengan yang klaster penyandang masalah lainnya, maka dengan lansia ini kita akan merasakan komitmen mereka kuat. Jadi kita ada pengajian itu setiap Jumat jam 9, jam 8, jam 9 pagi. Mau hujan badai, mau panas terik, mereka hadir. Waktu itu kita juga bisa, oh ini hujan badai, ini nggak akan ada yang hadir. Ternyata hadir. Dua. Kenapa? Karena mereka merasa bahwa mereka memiliki kelompok tersebut. Tapi berbeda nanti kalau misalnya di dalam kelompok tersebut mereka hanya menjadi penerima, pendengar saja, atau menjadi peserta saja, tidak ada partisipasinya gitu. Nah, begitu juga dengan minat kelompok tadi ya. Kemudian juga dengan minat usaha tadi. Misalnya dia dengan meronce ataupun misalnya merajut, tapi kita harus paham dulu kemampuannya gitu ya. Misalnya kami juga pernah waktu itu produksi tas goni ini ya. Kita sekali order banyak. Akhirnya hasilnya tidak berbeda gitu ya dari konsep yang di awal. Karena ternyata lansia nggak bisa begitu. Dia nggak bisa misalnya di dalam satu orderan dia bisa macam-macam model gitu ya. Tapi satu-satu. Untuk lansia misalnya, Nek, ini kita order dulu 3 tas modelnya seperti ini. Setelah selesai baru diorder lagi.
Tapi kalau kita kemarin pernah ya gitu. Ini order kita kasihkan bahan, kemudian nanti modelnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, ternyata itu tidak optimal gitu ya. Nah, artinya kita juga menemukan pola ketika mereka punya minat, maka juga harus disesuaikan dengan kondisi fisik dan kognitifnya serta waktu mereka gitu. Sehingga bisa lebih optimal lagi untuk hasil karyanya. Nah, misalnya meronce, kalau mereka punya kemampuan motoriknya yang sudah menurun, kemudian penglihatannya juga sudah menurun, maka akan menjadi kendala di dalam dia melakukan aktivitas itu. Dan kalau sudah menjadi kendala, maka dia juga akan cenderung untuk merasa tidak mampu. Kalau sudah merasa tidak mampu, artinya dia merasa bahwa saya nggak berharga nih, saya nggak bisa. Padahal dulu saya bisa, akhirnya saya nggak bisa. Nah, untuk itu kita selalu menawarkan apa yang mereka bisa lakukan. Gitu. Jadi dengan demikian mereka bertanggung jawab terhadap pilihan mereka dan mereka juga akan berpartisipasi penuh ya terhadap dari apa yang menjadi pilihan mereka itu. Terus akan berkembang. Mas Eling. Untuk pengalamannya ya dari kami seperti itu. Iya, siap Bu, siap. Betul. Jadi kayak memberikan apa biar mereka sendiri yang bikin kegiatannya seperti itu ya, Bu. Ya, jadi prinsip kita tetap ya self determination, gitu ya, Didampingin. penghargaan, ya penerimaan terhadap kondisi mereka. Jadi tidak ada keputusan yang sepihak ataupun mereka merasa bahwa kami cuma diatur, kami cuma sekedar hadir, gitu ya. Jadi betul-betul kita menganggap bahwa mereka ini adalah kelompok mereka dan silakan mereka berkembang, silakan mereka merasa memiliki sehingga mereka merasa bisa berpartisipasi penuh di dalam kelompok tersebut gitu. Oke, siap. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau bertanya atau berdiskusi dengan narasumber, bisa langsung passion atau langsung berbicara saja. Kalau tidak ada, ini saya bacakan ada pertanyaan dari Ibu Ekayani Kalbar. Ini pertanyaannya adalah apa bisa mengajukan proposal untuk bantuan modal usaha kerajinan lansia, Bu? Nah, itu. Ya, proposal ya. Kalau begini, sebenarnya kita punya banyak potensi sumber di lingkungan kita. Makanya tadi kuncinya kita harus selalu membangun komunikasi dengan berbagai pihak. Dan kami, alhamdulillah, untuk pengembangan usaha ekonomi produktif lanjut usia ini bekerja sama dengan ibu bapak dosen yang ada di perguruan tinggi, gitu ya. Mereka kan ada program pengabdian nih. Nah, gitu. Jadi kita mencoba mengkomunikasikan kebutuhan-kebutuhan ini kepada mereka dan alhamdulillahnya akhirnya sudah hampir 3 tahun terakhir ini kita selalu didukung oleh program pengabdian dari dosen di perguruan tinggi tersebut. Jadi misalnya seperti kemarin kita ada pelatihan teh herbal dan usaha teh herbal ya. Ini alhamdulillah juga izin usahanya sudah NIB-nya ya sudah diurus dan lagi menunggu sertifikat halalnya gitu. Dan juga kemarin yang tas goni ini juga kita mendapatkan dukungan dari pengabdian ibu bapak dosen yang ada di Universitas Bengkulu. Jadi intinya adalah komunikasi gitu, komunikasi. Bahkan kalau untuk saat ini kita alhamdulillahnya tidak terlalu dipersulit ya untuk mengajukan. Bahkan agak sedikit kurang kita mengajukan proposal, tapi mereka yang sudah tahu tentang kegiatan kita dan mereka yang mengkomunikasikannya dengan kita dan kelompok lansia. Jadi kegiatan lansia ini juga kita kita publikasikan ya gitu ya di media sosial sehingga orang juga akan paham bahwa ada kelompok lanjut usia dan mereka siap bekerja sama. Dan terakhir ini juga kita dengan CSR ya, CSR PLN yang ada di wilayah Kota Bengkulu dan masing-masing perusahaan dia punya CSR dan kalau memang kita bertanggung jawab terhadap yang mereka titipkan di kita ataupun misalnya program yang bisa kita sandingkan maka nanti akan semakin mempermudah kita untuk lebih memberdayakan lanjut usia sesuai dengan kebutuhannya gitu ya.
Itu Mas Elingnya. Kalau untuk proposal saya rasa bisa dicoba Bu. Yang penting kelompoknya kita bangun, kemudian ada cikal bakal usaha ataupun kebutuhan yang memang dibutuhkan oleh para lanjut usia. Jadi kalau di kita pekerja sosial itu ada asesmennya, hasil asesmen itu kita sampaikan kebutuhannya apa, misalnya apakah nutrisi, apakah bentuknya paket perawatan sosial ya. Jadi kita sampai gini juga Mas Eling ya. Jadi kebutuhan lansia itu minyak gosok ya, krem gosok itu sepele, tapi ternyata itu juga dibutuhkan para lanjut usia, misalnya seperti Pampers juga gitu ya. Jadi kalau kemarin kita komunikasikan dengan teman-teman di komunitas sedekah, mereka selalu menanyakan apalagi yang menjadi kebutuhan lansia. Kita butuh perawatan untuk lanjut usia apa, berupa satu paket misalnya satu paket 50.000. 50.000 itu ada krem krem minyak urut, kemudian juga ada minyak kayu putih atau gitu ya. Kemudian itu misalnya ada perawatan yang lainnya gitu. Jadi hal yang kecil seperti itu akan menjadi hal yang besar bagi para lanjut usia ketika menerimanya. Artinya mereka juga merasa dihargai gitu. Jadi kalau kita menganggap bahwa akan rumit gitu ya ketika kita melakukan upaya pemenuhan kebutuhan itu, maka nanti juga akan terasa sulit gitu. Artinya terus kita coba dengan hal-hal yang kecil gitu ya. Jadi komunikasi intinya terus berelasi dengan banyak pihak, kemudian juga memang dari kebutuhan-kebutuhan kecil para lanjut usia yang bisa kita komunikasikan dengan para komunitas ataupun dengan para perusahaan. Itu Mas Eling ya. Oke, terima kasih dari Bu Hilda sudah menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya dan juga pertanyaan dari saya sebagai moderator. Mungkin untuk sesi tanya jawab, karena ini sudah menunjukkan jam pukul 2 lebih 52. Jadi mungkin untuk sesi tanya jawab kita akhiri saja. Terima kasih untuk Ibu Hilda yang sudah memberikan materi dan juga menjadi narasumber dari Sekolah Inovasi Peksos seri ke-111. Kemudian diharap kepada Bapak Ibu semuanya untuk absen dan juga bisa menerima materi yang ada di kolom chat. Dari Bapak Ibu semua, ada yang terkendala atau bagaimana? Jika ada kendala mungkin bisa langsung menghubungi dari operator saja. Kemudian untuk sekarang mari kita lanjut ke sesi foto bersama. Diharap Bapak Ibu semuanya bisa on cam untuk di screenshot. Oke. Nah, udah, cakep semuanya nih. Udah siang juga ya. Udah siang, Ya. pengantuk semuanya kan. Ya. Ini Bu. Oke, siap. Materi, siap. Materi sudah di-share, absen juga sudah di-share. Mungkin bisa di-scroll ke atas, bisa dilihat lagi materinya. Nanti bisa dipelajari dari Ibu semuanya. Mungkin bisa dijadikan inovasi buat praktik terhadap lanjut usia juga di lingkungan sekitar Bapak Ibu semuanya. Oke, untuk Mohon foto izin, materinya belum bisa dibuka. belum bisa dibuka. Ya, nanti bisa, kalau misal tidak bisa dikirim dari sini, bisa di-share lewat email atau bagaimana nanti tergantung dari operator, Bapak. Siap, terima kasih. Siap, sama-sama, Bapak. Mungkin kita bisa foto bersama. Kita hitung 1, 2, 3. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, slide selanjutnya. 1, 2, 3. Slide 4. 1, 2, 3. Slide 5. 1, 2, 3. Dan juga slide 6. 1, 2, 3. Oke. Sudah saya foto semuanya. Materi juga baru di-share lagi. Mungkin dari Bapak Ibu yang tadi terkeluar dari Zoom bisa langsung download saja. Terima kasih Bapak.
Terima kasih Mbak Hilda, terima kasih Mas Eli. Sama-sama. Mungkin Bu untuk Nur. ini kita Oke, cukupkan Bu. saja. Iya. Dari saya, mohon Terima maaf apabila ada kasih. salah. Assalamualaikum. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Senang bisa berbagi. Hilda Dari ditunggu di kapan ya? Bali. Betul. Kapan ketemu ya? Enggak ini. Iya, ditunggu Ya, banget. Iya. Terima kasih Ibu Bapak. Terima kasih semuanya. Semoga tetap sehat. Amin, amin. Ini kebetulan saya juga skripsi juga saya ngambil lansia, Bu. Oh iya, Iya, ini juga teman-teman banyak penelitian tentang lanjut usia juga ya. iya. Kemarin resiliensi lanjut usia ketika ditinggal pasangan, itu PR juga. Waduh. Ibu Eti Ratisa, aduh, udah lama nggak ketemu. Kalau saya tentang ini, Bu, pemenuhan kebutuhan lanjut usia. Kemudian kebutuhan lanjut usia ya, iya. Iya. Ternyata Di Sumedang, Bu, kalau saya, Bu, penelitian di Sumedang. kan apa ya, minat terhadap fokus pada lanjut usia kan nggak banyak ya. Tapi ternyata banyak hal yang memang harus dilakukan PR-nya. Tapi lebih menyenangkan loh komunikasi dengan lanjut usia, Mas Eli. Oh, asik banget, Bu. Udah Asik. komunikasi sama lanjut usia kayak Ternyata kayak membuka lembaran sejarah gitu ya. Saya bisa belajar banyak soal bencana, soal pengalaman lanjut usia juga banyak. Jadi ya benar. itu. Iya. Jadi share pengalaman, sharing session kayak gitu, Bu. Iya, banyak guru Wita, ada guru Wita ya. Saya baru lihat. Jadi, Bu, saya keluar dulu ya. Iya, oke. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Sehat selalu, sama-sama. sehat selalu. Ya, izin Bapak Ibu, saya live dulu keluar. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan, tapi siap untuk berdiskusi kembali. Terima kasih Bapak Ibu, semoga selalu sehat. Saya izin live ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak deh, aku tergelak tuh lagu keluar tadi.